macam kayak menjatuhkan aku di depan orang banyak. Tentang lebih ke body shaming waktu itu. Gitu. Kayak dia ngomong aku muka kasur, say. Sedangkan aku ngelihat kok senior-senior aku selalu disuguhi dengan yang bagus gitu. Maksudnya kesenjangan. Diminta apa dikasih. Lu pernah gak sih ngerasain kisah cinta atau kehidupan lu tuh sama kayak di film itu, di series itu? Enggak deh kayak. Enggak, nanya aja. Ya, enggak. Pernah? Gitu, cabut semua gitu. Padahal gak... kamar mandi, tapi gak jawab. Jadi Clara tuh kayak, Sin, Ki, karena ngedenger ada yang ngebuka pintu. Terus Clara kayak, udah tidur deh gitu. Aku awalnya bercanda, kayak, gitu-gitu. Terus lah tiba-tiba kayak, kok malah nyemen gitu. Yaudah. Siapa duluan yang nyaman? Gak tahu ya, kayaknya dia kali. Please welcome Taskia Namia. Akhirnya gue bisa kedatangan bintang tamu. Salah 3. Salah. Salah 3, 7. Ya. Salah 1 dari 3 ratu horor Indonesia. Oh gitu, keren, openingnya keren. Asik ya? Mantap ya. Mantap ya. Gimana perasaannya mendapatkan predikat salah satu dari 3 ratu horor di Indonesia? Sebenarnya aku nggak nyangka lagi, karena menurutku tadinya tuh malah aku sebenarnya udah nggak mau horor sama sekali. Bener-bener aku tuh pengalaman film hororku yang pertama tuh kayak gila, horor tuh susah banget gitu. Jadi aku nggak mau lagi gitu. Terus tiba-tiba kok makin kesini malah makin berbelas nih, udah hitungan belas nih horornya gitu. Terus dibilang kayak ratu horor. Gak mau tuh bisa nyampe belasan film tuh gimana itu? Iya nggak tahu, makanya aku bilang ya kan rezeki nggak boleh ditolak, Bang. Betul. Gitu. Terus tiba-tiba kayak sekarang dinobatkan ratu horor. Nah makanya aku sering bercandain kayak aku nggak mau jadi ratu, aku mau jadi princess gitu. Karena ratu tuh masih Susana menurutku. Luna ya? Ya atau ya Kak Luna. Kalau misalnya zaman dulu legendnya adalah Susana. Bunda ya. Kalau aku princess aja cukup kok gitu. Jadi biar lebih imut gitu. Biar lebih gimana gini? Ya mau. Jadi jujur emang lu gak kepikiran bahwa akhirnya akan menjadi seperti itu, atau emang kayak gue pengen nih dapet predikat, gue pengen nih gitu? Gak ada sama sekali? Nggak sih, malah sebenarnya takutnya tuh lebih yang kayak kalau udah main film horor lebih dari 2 kali atau 3 kali tuh udah dijadiin image. Template-nya nih Taskia horor nih gitu. Tapi lama-lama kayak kenapa sih harus kayak gitu, harus gue ambil pusing gitu? Kayaknya enggak deh gitu. Kalau emang ternyata para penonton tewet dah. Yuk serius yuk. Dia udah ngasih efek sendiri ya, editornya seneng nih kayaknya nih. Kayak kalau emang ternyata para penikmat film horor nggak bosen ataupun maksudnya seneng dengan cara bermainku di film horor, ya happy aja sih gitu. Malah lebih yang kayak ya nggak apa-apa deh kita sentuh aja predikat itu, terserah nanti kan yang gue yang bakal belokin sendiri nantinya. Oke. Tapi memang aku bukan jadi ngebatasin aku mau cuma di horor gitu. Aku selalu ngomong ke orang-orang kalau gue tuh masih pengen belajar dari segala karakter yang nanti gue perankan, mau itu di film horor nanti, atau aku bermula kan dari film drama gitu ya, aku pengen tetap baliknya ke drama juga, pengen action juga pengen gitu. Jadi makanya setiap film horor tuh pasti ada sempilan-sempilan, misalkan drama gitu kan, aku cinta banget sama drama, jadi selalu aku bawa dramanya. Drama ya? Bismillahirrahmanirrahim enggak ya gitu. Yuk lanjut pertanyaannya. Oke.
itu pengen rasanya kayak pengen nyontek. Gimana sih? Iya. Gue jadi takut sama pertanyaan di sini. Ya, enggak, orang baru opening, baru ngobrol. soalnya kan ini situasinya tuh ada kayak hitam-hitam terus kayak hawanya gimana gitu kan. Jadi aku pengen bikin jadi ini lebih kayak dar gitu. Lalu sendiri datang pakai baju hitam. Lah emang hidup gue juga bajunya hitam juga. Kenapa pakai Converse? Perasaan aku duluan yang pakai Converse tadi. Ya biar matching aja, gue Asik. nyamain. Yo, kan nanti ada foto thumbnails. Oh iya benar. Makanya gue matchingin. Oke, capek banget. Tas berarti. Oke, kita balik lagi ke start lu karir nih ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang ya kalau misalnya gue udah tahu nih lu karirnya dulu seperti apa. Cuman anak-anak zaman sekarang kan kayak taunya dulu image-nya adalah horor. Tadi kan lu sempat bilang bahwa gue pengen balik lagi ke drama. Nah sebenarnya awal karir lu ada di dunia entertainment sampai akhirnya lu masuk ke dunia acting itu gimana sih ceritanya? Nah, yang lucunya aku itu tuh sebenarnya grogi panggung dan grogi kamera dari kecil. Jadi kayak Nggak ada kayak kan gini. Di sini ini nggak orang tua kalian kayak misalnya ada pentas apa kayak ayo gitu. Ya kan? Lu digituin sama nyokap lu juga? enggak lagi. Emang Enggak. nggak suka aja? Ya maksudnya jadi gini, kalau aku tuh pas dari TK SD gitu tuh aku selalu ikut, aku tuh suka yang menari apa gitu. Nah iya itu. Nah itu tuh aku dia jalanin karena kemauan pribadi. Jadi nggak pernah demam. bokap yang Oh nggak pernah. tapi suka latihan ya. Pas disuruh tampil, aku tuh punya 1000 alasan untuk aku nggak tampil dari SD. Oke, lu suka latihannya tapi pas disuruh Tapi pas gue disuruh kayak banyak penonton dan mata itu akan tertuju ke kita gitu. Ya aku punya beberapa alasan. Aku tuh waktu itu inget, aku selalu punya alasan aku sakit perut. standar anak Standar, SD. pusing. Standar. Ya, kayak gitu-gitu. Nah sampai akhirnya terjebaklah waktu zaman SMP. SMP itu aku dance. Terus kan kayak ikut Modern atau dance hip hop asik. Ya, dance hip hop. kasih beat dulu dong dikit anjay. Nah hip hop itu modern dance campur hip hop itu, terus pelatihnya pun juga bagus waktu itu, pelatihnya Agnes deh kalau nggak salah. Terus kayak udah nggak bisa nih nggak ikut karena kata temanku kayak nggak ada lagi gantinya, jangan lo alasan-alasan gitu. Alasannya udah nggak bisa diterima ya. Iya, Oke. akhirnya kan karena aku minus waktu itu aku nggak pakai kacamata, nggak pakai soft lens, ya udah. Terus tiba-tiba saat pertama kali akhirnya aku ada di panggung, aku merasakan kesenangan itu malah kayak seru banget gitu, kayak Kedenger seru banget. crowd. Crowdnya gitu, kok gue menikmati itu satu. Terus Sebentar. Menikmati crowdnya. Kelihatan. akhirnya gitu kayak mereka tepuk tangan tuh gue suka gitu. Walaupun agak kabur, blur. Oke. blur gitu, tapi kayak gimana ya, kayak tiba-tiba apa ya bilangnya, kayak Endorphin. iya kayak antusiasnya tiba-tiba lebih dapet tinggi ini. aja aku gitu itu. Nah kakakku itu pas kecil dia itu malah yang iklan. Ya kakak lu yang mana? Kakak gue yang kedua. Yang kedua yang cewek. Yang cewek. Itu tuh dulu iklan, kalau inget ada iklan RCTI Oke yang di tengah lapangan GBK. Oh bola ya, lapangan bola. Itu kakakku yang cewek. Oh. Jadi dulu pokoknya semua karena ini kan bisa aja iklan ya di sini ya kan. Nah, nanti iklan itu dia tuh mamaku akhirnya kayak, Kia mau nyobain nggak gitu. Oke. Oh justru dari kakak lo yang cewek dulu. Iya, tapi balik lagi nih ke SD nih zaman itu. Kayak Kia mau nyobain nggak? Nah setiap aku kan suka ada papan tuh tulis nama, umur gitu. Setiap habis kayak nama aku Taskia Giandri Namya, umur mah gitu. Jadi nggak akan berhasil. Barulah SMP itu. Nah pas SMP pelatihku menjadi pelatih di sebuah iklan. Oke. Terus kayak ngajak, Kia mau ikut nggak? Nggak mau kalau cuma berlima berenam. Enggak, ini flash mob, asik. Zamannya flash mob tuh, flash mob rame-rame. Oh ya udah. Jadi kalau rame aku mau. Sampai akhirnya dari situ tuh berkurang. Terus aku sempet iklan gitu. Tadinya tuh harusnya aku jadi backupan. Terus sama klien kan pasti disuruh ikut latihan juga kan. Kliennya lebih suka sama aku. Oh ya udah. Nah disitulah ketemu agensi kayak FTV apa. Ya banyak agensi iklan FTV dan segala macam ya. Nawarin, Kia mau nggak nyoba FTV, nyoba iklan gitu-gitu. Boleh deh gitu. Akhirnya nyobalah FTV pertama kali. SMP. Itu SMA SMA. akhirnya.
di SMA. Karena pelatihku kan nawarin aku itu dari SMA kan. Jadi pelatihku tetap ada tuh gitu. Terus Oh dia pelatih jadi aku dia, dari SMP aku SMP, dilatih sama dia. Di SMA dia ngilang, tapi masih keep kontak ke sama kontak. aku. Jadi pas ada kerjaan iklan lu Nawarin diajak. aku. Ya udah akhirnya dari situ kok gue nikmat ya main peran gitu. Walaupun tuh tadinya tuh aku benar-benar penakut banget sama kru, takut sama partner main, takut. Jadi kayak oh ya udah. Akhirnya berapa lama kemudian ikutlah ajang kecantikan rambut. Lihat kan dari rambut hitamku yang bersinar ini. Ya kan. Nah itu tuh hadiahnya adalah main filmnya Rudi Sudjarwo. Gitu. Oke. Jadi main filmnya Rudi Sudjarwo, mau nggak gitu. Dan aku tuh sebenarnya bukan yang keterima dari awal. Jadi keterimanya tuh kayak mereka mungkin ngumpulin berapa ratus orang, terus ada beberapa orang yang nggak datang, terus aku baru ditelepon. Oh backup lagi. Backup lagi say, hidup gue backupan. Backup lagi Karena hidupnya. aku ingat banget momennya aku lagi nonton TV, ditelepon, Kia bisa nggak sekarang ke Balai Sarbini atau apa gitu. Sekarang gitu, mamaku lagi nyiram tanaman, tanteku lagi ngapain, dua-duanya nemenin aku ke sana, terus tiba-tiba keterima masuk 16 besar, ketawa dulu dong kayak apaan nih gitu kan. Pas makin kesana nyoba pun kayak disuruh acting pun aku jadi tuh tipenya kalau malu aku tuh akan bacot terus-terusan. Nah waktu itu pas di ajang pencarian bakat ini tuh ditanya, kan ini shampoo kan, jadi dia nanya kayak kamu ini aku ngelawak aja di depan situ. Terus ditanya. Tapi tuh ngelawaknya refleks aja gitu. Refleks aja karena okay. malu. Kayak misalkan dibilang disuruh acting ceritanya aku ngambil pacarnya si brand ambasadornya gitu. Aku dari yang serius-serius nanti di endingnya tuh karena aku udah malu. Jadi aku kayak ngebelokin sama kelucu-lucu gitu. Terus disuruh saman, disuruh apa ya bisa-bisa aja. Sampai akhirnya menanglah 5 orang ini, mainlah film Rudi Sudjarwo gitu. Dan yang lucunya gak tahu ya aku selalu menyambung-nyambungkan kayak mencocokologikannya itu karena aku tuh nggak tahu dulu filmnya Rudi Sudjarwo. Aku tuh nggak pernah merhatiin siapa sutradara film. Ya karena kan memang karena lu kan tidak. Dulu kita penonton Satu, terus kedua juga lu kan memang tidak memperhatikan dan lu belum ada pikiran di situ mau ke sana ya. Jadi lu nggak tahu lah siapa-siapa orang-orang best di industri ini gitu kan. Terus pas ditanya si krunya kayak film kesukaan lo apa gitu. Doraemon. Ada apa dengan cinta, mengejar matahari, terus In the Name of Love, 9 Naga. Terus mereka kayak, tapi lo tahu direkturnya siapa aja gitu. Tahu, Ada apa dengan cinta sih aku tahu gitu siapa. Rudi Sudjarwo sama, iya kayak Rudi Sudjarwo itu aja kan kayaknya ya. Enggak, semua filmnya Rudi Sudjarwo. Terus kayak keren, main dah gue filmnya dia. Itulah mulainya dari situ. Akhirnya film ya kalau ya udah akhirnya pas selama akhirnya aku mencoba untuk berproses reading, ngikutin readingnya, pendalaman karakternya, kok aku nyaman banget ya. Apa ini jangan-jangan yang sebenarnya gue tuh dari dulu nonton film suka kayaknya aku bisa jadi dia, tapi dalam hati doang kan. Terus akhirnya aku bisa menjadi seseorang yang ada di skrip gitu. Ternyata sangat menyenangkan ya jadi orang lain gitu. Serem juga sih tapi nggak apa-apa sih. Oke, gini, kan maksudnya akhirnya lu bisa seneng. Nih udah seneng nih ya. Nah untuk mengejar gini, karena ketika menjadi seorang aktor atau aktris itu kan dibutuhkan banyaknya jam terbang, banyaknya latihan. Ya selain passion dan segala macam, passionnya lu udah dapat nih. Nah untuk bisa came up dengan kemampuan-kemampuan yang kan lu dulu latihannya nggak seni peran, lu seni tari jatuhnya. Itu lu ada melakukan latihan-latihan khusus nggak sih? Sampai akhirnya acting lu bisa bagus dan selalu, yang gue perhatiin ya, selalu masuk ke karakter yang emang dibuat dalam naskah itu. Amin. Aku tuh lahir dari, aku suka banget nonton film Indonesia. Oke. Bener-bener suka banget gitu. Kayak bisa nonton yang kayak dulu kan zaman dulu ada film judulnya Get Married misalkan gitu. Aku tuh nonton 1, 2, 3 gitu. Iya. Nirina Zubir ya? Nirina Zubir, yang cowoknya ganti-ganti mulu deh pokoknya. Padahal karakternya itu tapi laki ganti terus. Anyways, terus tadi sampai mana tuh ya pertanyaan gue? Oh ya itu. Yeah. Nah, aku tuh belajar tuh sebenarnya menurutku akhirnya aku paham kalau aku tuh bukan tipe anak yang masuk kelas. Oh iya yang formal atau apa gitu. Jadi aku lebih yang tipe ngobrol. Nah, ketika kita di film itu kan pasti dapat acting coach.
Iya. Atau kita ketemu senior. Iya. Nah, aku tuh banyak ngobrolnya di situ. Dan dari film yang aku tadi ada pandangan cinta, asik. Dian Sastro kali gue. Apa? Mirip kok sekilas. Mirip kan? Mirip, Ada loh enggak. foto aku yang mirip banget. Enggak, ini soalnya pas rambutnya digini kan Dian Sastro suka banget nih rambutnya digini nih yang ada diselipin ke telinga terus ada panjangnya dikit gitu. Gue hafal banget kalau sama Dian Sastro sih. Iya. Lanjut kali ya. Terus aku tuh maksudnya suka banget ngulik imajinasi sih menurutku. Ngulik imajinasi. Pokoknya aku suka banget berimajinasi lah. Oke, Nah terus pas misalkan dapat. Berarti lu anaknya selain audio visual juga berarti ya? Iya. Oke. Acting coach tuh dapat. Terus kan dari setelah yang menang ajang kecantikan itu kan aku main film judulnya Langit Ketujuh. Itu tuh Rudi Sudjarwo kan. Nah ketemu tuh metode satu nih, misalkan metode yang Rudi kasih ke kita gitu. Aku manggil Rudi tuh Baba. Jadi Baba tuh ngasih kita misalkan Sama kayak gue namanya. iya, ngasih ke kita tuh kayak kalau ngebedah skrip caranya gini. Nah, aku tuh cocok, aku ambil. Terus nanti aku ketemu sama acting coach yang lain, misalkan almarhum Mas Yayu, aku ambil. Bagian-bagian yang menurutku cocok di badanku dan di otakku gitu. Terus kayak terus aku ngerasa emang bener kita tuh nggak boleh ngebatasin imajinasi kita. Iya. Nah, aku tuh doyan ngayal. Kayak misalkan aku baca buku tuh, kayak Harry Potter deh. Iya. Nah itu otak aku tuh udah kemana-mana tuh. Waduh. Kayak bisa, makanya pas nonton filmnya aku suka filmnya. Tapi kayak kerenan di bukunya ya. Karena kita berisi Imajinasinya. kan. Oh iya. Nah, aku tuh suka menciptakan manusia. Itu tuh aku lumayan suka. Nah pas belajarnya ya itu kayak misalkan menurutku aku tuh belajar nggak cuma dari yang memang sesama aktor atau yang kayak emang gurunya gitu. Kadang aku bisa belajar acting atau bisa mendalami karena aku sering nongkrong sama kru malah. Aku tuh banyak banget dapat ilmu dari kru menurutku. Semuanya, dari cara ngambil gambar, dari cara aku kayak misalkan adegan nangis diambil di wide, yang lo butuhin adalah apa. Nah mereka tuh ngasih tahu gitu. Jadi ya aku ya, karena mereka yang banyak, mengerjakan kan. Ilmu tuh dapat dari nggak hanya di kelas. Maksudnya aku juga nggak ikut kelas gitu. Jadi aku dari ngobrol, dari sama acting coach, dari kru ngobrol sama kru gitu. Bahkan menurutku kadang aku bisa dapat dari juniornya juga gitu. Baru yang anak-anak baru tuh apa sih metodenya mereka gitu. Aku pengen tahu gitu. Itu sih kayaknya. Jadi kalau bacot kayak pengen tahu terus kan gitu. Aku ikut kelas pertama kali dalam seumur hidup aku kayaknya baru 2 kali mungkin ya. Di Baba Rudi sih sebenarnya aku nggak ikut kelas yang gimana, aku cuma datang. Nah kemarin baru ikut kelasnya Mas Rosa. Nanti yang main film sama aku itu. Hotel Sakura. Terus. Oh iya. Masuk. Oke, tapi sebelum kita ngomongin film-film lo yang lain yang berhubungan tentang horor nih. Lo kan juga sempet series tuh. Hype banget. Ini semua anak-anak gua pas gue bilang Taskia mau mampir nih ke Outframe, Cinta dan Rahasia ya gitu. Jangan anjay. Terus kau pilih dia ya? Pilih dia. Oke, lu pernah gak sih ngerasain kisah cinta atau kehidupan lu tuh sama kayak di film itu, di series itu? Enggak deh kayak. Enggak, nanya aja. Ya, enggak. Pernah gak ada di posisi Siapa nama karakter? Gita. Duh aku kalau kayak nyaman gitu makin rambut ban. Iya boleh ya. Gak apa-apa. Aku enggak kayaknya. Coba diingat-ingat lagi. Lu sempat ngobrol sama gua. Lu tuh termasuk orang yang punya memori banyak. Dan gua kebalikan dari lu. Masa? Gua kebalikan dari. Ya banyak tidur say. Makanya lupa mulu. Capek. Iya benar. Ya kan gitu. Kalau ke lokasinya jauh-jauh kan tidur gua. Benar. Aku pernah sih kayaknya. Nah inget kan? Pernah. Tapi kalau di Cinta dan Rahasia menurutku itu juga memori yang baik banget buat aku. Yang benar-benar sampai sekarang tuh aku sangat berterima kasih dengan series itu gitu. Karena namaku dikenal dari situ gitu menurutku. Dan bahkan sampai detik ini tuh masih ada yang manggil aku Gita karakternya gitu. Terus kayak nanti masih ada yang kayak waktu itu inget banget bisa nih waktu itu habis selesai series itu aku nemenin ada salah satu pemainnya Adit Insomnia. Dia kan nge-MC waktu itu. Terus aku datang. Itu tuh bener-bener jarak berapa tuh suka kayak Gita tuh Kuntonya lagi nge-MC. Gita tuh ini. Terus aku kayak
Oke, banyak ya ternyata yang nonton gitu ya. Aku happy aja sih. Terus kayak dapat keluarga yang dapat maksudnya di situ tuh nggak cuma pertemanannya, tapi aku merasa yang jadi keluargaku juga menjadi keluarga gitu. Aku bahkan sampai sekarang tuh masih deket banget sama karakter bapak yang diperanin sama Doni Damara di film itu. Masuk lagi kan? Masuk nggak? Jangan Masuk dimasukin lagi. dulu kali ya. Jangan dimasukin dulu, jangan. dulu. Jadi sama Doni Damara itu tuh bapakku tuh sampai cemburu sama Doni. Ini bapak lu Bapak ya asli. Iya karena kok bisa senempel itu sama Doni. Dan sampai detik ini tuh aku masih manggilnya ayah di karakter itu. Iya, kan gue juga baca tuh pas iya di benar. posting kemarin. Di posting, Ayah, gue ayah pikir kok gitu. oh cuma sekedar akrab kayak wajar lah kayak misalnya emang Mas Doni kan udah senior juga, udah umur juga gitu. Jadi kalau dipanggil ayah cocok gitu. Gue pikir cuman kayak sebutan kayak ayah gitu. Ternyata enggak ya? Enggak, sampai detik ini aku manggil dia ayah. Sedalam itu dan Jadi kadang suka masih catatan kayak Ki aku sayang dia kalau manggil kan gitu. Kayak anaknya aja. Karena kan mungkin anak dia cowok doang kan satu gitu. Terus kayak ketemu anak bandel ini ya kan. Anak kayak laki juga sebenarnya gitu. Tapi cuman casingnya aja beda. Iya. Jadi deket dari situ sampai akhirnya kita ketemu di job yang lainnya. Oke. Job yang horor itu kan ya? Yang horor itu. Yang horor itu. Tapi gini, tadi kan lu sempat ngomong sama gue pas kita lagi makan. Lu mendapatkan predikat ratu, walaupun lu pengen disebutnya princess. Kalau Luna ratu, lu princess. Syarifah Denis duta. Duta, oke. Horor nih, yang lu mestinya 2-3 udah terlalu branding horor, tapi ternyata lu udah belasan film horor. Tapi gue baru tahu nih fun fact-nya. Ternyata lu penakut. Of course. Aku tuh penakut mentok. Karena nggak kelihatan. Memang. Aku tuh aneh menurutku. Ya, Tapi lu percaya yang berhubungan sama aku sangat percaya. Aneh kan? Aneh banget. Aku tuh aneh. Makanya aku ngerasa aku aneh, nggak apa-apa. Enggak. Lu nggak aneh kok. Aku, Nih, yang di situ aneh. dia percaya, Heeh, dia penakut, heeh. dan dia sering kedukun. Iya gak sih? Oh enggak ya? Oh yang kedukunnya enggak ya? Ke Oh kulkas enggak. kali, ke kulkas kali. Ke kulkas ya. Aku tuh Maksudnya gini, dengan image lu yang wah setiap film horor ada Taskia pasti boom gitu. Iya, amin. Tapi fun fact-nya lu aslinya penakut. hah? Nah tapi ada yang aneh lagi. Jadi aku tuh penakut. Aku suka banget sama mistis. Tuh kan? Maksudnya aku suka sama kayak misalkan deh, aku kan abang tahu aku suka banget DMS gitu. Jadi aku penakut, aku suka DMS dan pokoknya mistis-mistis. Aku percaya sama apa yang dikatakan apose kongkodau lah, itulah tentang dunia-dunia lain di selain dunia kita ini. Ya di dimensi lain lah Dimensi gitu. lain ini. Nah, tapi kalau orang kesurupan, gue takut dong, kabur. Bener dong? Ya. Kan gue penakut, tapi gue Betul. percaya. Tapi gue penakut. Iya, kan? iya. Oke. Nah, Udah kalau kecerna aku nih. biasanya kalau ada orang yang kesurupan, aku malah diem. Duduk ngeliatin. Kayak satu kan kadang kita nggak pernah tahu ada orang bohong. Nah, aku bisa ngerasain yang mana yang bohong, yang mana enggak. Jadi aku tuh kadang suka bukan nantang ya, tapi kayak ngeliatin aja kayak oke ini benar. Dan aku tuh suka punya feeling yang kayak gue udah tahu nih orang ada yang mau masuk, ada yang apa. Nah itu makanya keanehan lain lagi. Tapi aku penakut. Orang ada yang mau masuk. Berapa kali project kayaknya itu hantu mau masukin gue, tapi yang jadinya sebelah kita terus menerus. Dan itu aku pikir cuma di satu project itu. Ternyata Ternyata di 2 atau 3 project kayak gitu. Dan itu selalu posisinya sebelahan sama aku. lu tuh Padang Jawa ya? Padang Jawa. Keluarga lu berarti ada dong beberapa yang Keluarga baik-baik aja. Apa? ya tahu gue ada keluarga baik-baik aja, tahu itu. Iya. Yang ada gifted gitu. Atau Nah. lu sempat ngecek nggak apa Ngecek. segala ngecek akhirnya Maksudnya emang udah tahu dari dulu. oh udah tahu dari dulu. Dari dulu. Oke aja kayak gitu. Tapi mungkin kalau di ayah gitu kan maksudnya udah sangat yang maksudnya bukan nggak percaya, menutup gitu. Tapi sebenarnya gue aja deh kayaknya yang bandel masih percaya sama yang kayak gitu sih. Itu tuh udah aku denger dari kecil. Kayak misalkan aku dulu waktu masih kecil main di tamannya Eyang gitu, almarhum Eyangku gitu, lagi main. Waktu masih kecil banget nih lagi main ibu-ibuan, apa rumah-rumahan gitu. Ya Terus gitu. Apa cabut. minum teh Iya, gitu. minum teh gitu.
tiba-tiba cabut gara-gara saudaraku, sepupuku kecil tuh ngomong gini, ih ada monyet gitu, cabut semua gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Terus dia bisa tahu bentuk almarhum kakekku tuh seperti apa. Padahal belum pernah lihat. Gua aja belum lihat. Gimana dia, kan dia yang lahirnya di bawah aku gitu-gitu loh. Terus ya udahlah, ada menyambungnya dari situ gitu. Tapi kalau aku tetap balik lagi ya, kalau apalagi syuting ya, aku ngerasa gue percaya adanya lo, tapi jangan ganggu gue, karena kan gue lagi melakukan yang tidak mengganggu lo sebenarnya. Ya. Tapi lu paham gak sih seberapa sensitivitas lu? Kadang enggak, kadang paham sih. Oke. Sensingnya lebih kemana? Kayak misalnya feeling. Feeling lu kenceng. Kayak misalkan ya, waktu itu gue mau putus temen-temen, gue tahu, beneran tahu. Sebentar, ini mungkin aja penonton kita kayak, ya kan lu mau putus bisa aja kayak lu cari-cari alasan atau memang lu udah sering berantem. Jadi, aku lagi main laptop, terus aku tuh ada kayak gitu, kayak ada seseknya, terus aku kayak. Sorry, tapi itu di saat hubungan lu baik-baik aja? Baik-baik aja. Nggak ada masalah. Nggak, maksudnya kan pacaran berapa lama? Waktu itu pacaran 1 tahun. Oh ya, masih udah lama belum, banget ya, way back. Masih belum banyak masalah itu mestinya. Lagi set, tiba-tiba kayak. Terus aku kayak, ayo udahlah ya gitu. Jadi aku belum tahu tuh, belum notice. Tiba-tiba aku mimpi, aku lagi tidur, aku mimpi kayak kenapa mau putus gitu. Ternyata usut punya usut lah. Intinya kalau nggak salah nih, ini juga mantannya udah lama banget ya. Jadi intinya kayak keluarganya nggak setuju lah kalau aku masih kerja di industri, misalkan gitu. Entertain. Tapi dia ngomongnya pelan-pelan gitu. Ya terus dia ngomong akhirnya kayak, yang lucunya aku inget banget dia ngomong, kayak aku udah gak yakin deh sama kamu gitu. Dia. Padahal nih tadinya hari berjalan biasa aja. Setelah mimpi. Ini setelah mimpi nih. Setelah terus mimpi, kita pergi ketemuan. Dia sempat memang ngomong lah kalau misalkan kan biasanya dulu aku sama mantan gue ini tuh dulu pernah pembicaraan yang kayak ada cerita apa hari ini, Nah dia tuh selalu bilangnya kayak nanti deh aku ceritanya kalau ketemu. Oh ya udah, hari berjalan seperti biasa. Tiba-tiba aku yang bring up, yang ngomong ada cerita apa hari ini. Barulah dia mulai tuh pembicaraan, sampai akhirnya di titik dia ngomong, aku kayaknya udah gak yakin deh sama kamu. Terus aku jawabnya dengan santai kayak, udah tahu gitu, kayak udah tahu lagi gitu. So, refleks tuh dulu baru bilang, abis lu ngomong baru sadar. Dia bilang kayak, maksudnya gitu, ya udah tahu, kenapa? Udah feeling aja gitu. Ya emang udah feeling, udah dari mimpi, udah dari yang sesak. Dan itu yang sesak itu tuh jauh sebelum aku nanya hari ini lagi apa gini-gini, itu tuh jauh gitu. Jadi lu udah tahu. Udah tahu, jadi lu udah ada persiapan juga tuh. Kayak gitu macam-macam. Terus kalau misalkan, tapi alhamdulillah aku tuh nggak pernah lihat. Pernah sekali aja sih, tapi habis itu udah thank you gitu. Lihat apa? Kalau aku ngelihat, ini udah sering banget aku ceritain, aku tuh ngelihat apa sih dibilangnya kalau ngedoublin kayak dikloningin gitu. Shift shifter. Ya kayak shift shifter, mak lei itu. Kapan kap? Apa tadi bahasa yang lain? Ya double ganger ya. Itu jadi rumahku tuh kayak rumah Bang Fat gini loh, yang nyambung bareng sama saudara. Kalau aku tuh saudara, tapi ada kayak pagernya gitulah. Ya. Jadi ini juga ada pagernya. Jadi lewat pintu kecil kayak gini nih. Ya sama kan? Sama, tapi kalau aku mobil. Jadi kalau ini kan ini motor juga mepet nih, nggak bisa. Kalau ini kan rumah ketemu rumah. Kalau ini tuh jadi aku masukin mobil, nah aku bisa ngeliat pekarangan rumahnya dia. Oke. Jadi kita tuh pintunya tuh beda. Dan gerbangnya tuh beda. Nah terus aku ngeliat malam-malam. Nah aku kebiasaan mamaku adalah nanya, kalau udah deket rumah kabarin ya. Nah aku tuh ngabarin, Ma aku udah deket rumah ya. Dan berarti kan ada datanya dong. Jam berapa aku ngechat. Oh ya udah. Nyampe mama bukain pintu, aku masuk ke dalam. Aku lagi mau masuk ngambil barang. Terus aku lagi ngadep gini, dan kacamataku tuh aku taruh sini, kacamata bacaku. Oh gini, terus aku gini. Oh anak-anak. Jadi sepupuku itu punya anak tuh kembar. Oh anak-anak. Jam berapa pulang? Itu aku, tar dulu ini nanti ada jamnya. Sabar. Okay. Kan penasaran kita. Terus aku bilang, Mah anak-anak lagi main di luar gitu. Mamaku tuh jawab cepat banget. Iya lagi di luar, lagi sama ini. Gitu kayak, oh ya udah oke gitu kan. Terus aku ke dalam. Ada makanan lah dikasih sama saudaraku ini. Aku ngechat dia, Mbak thank you ya, pizzanya enak banget bla bla bla. Oh iya. Mbak anak-anak lagi main di luar ya?
Ya tanya dong, kan baru masuk aku. Terus bilang, iya tadi. Oh ya bagus deh, berarti aku ngelihatnya bener gitu. Bentar Ki, jam berapa? Jam 7.21, aku bilang itu 21 malam ya, 7.21. Ki, ini aku lagi di lagi di supermarket. Jadi mereka ke supermarket dan supermarketnya itu bukan supermarket di rumah. Iya. Itu sektor 9 gitu. Jauh. Terus aku kayak oh gitu. Terus aku bilang nelfon, aku bilang terus mainnya kapan, aku bilang gitu. Tadi maghrib. Mbak temenin aku hapus makeup gitu. Terus besok paginya mamaku baru jujur kalau mamaku feelingnya udah gak enak pas jawab itu. Karena mamaku sering juga digangguin. Kayak kalau mamaku tuh pernahnya di dada-dada gitu. Jadi kayak gini gitu. Pas mama Anak-anak juga? Anak-anak juga, selalu anak-anak. Karena yang penghuninya tuh ibu sama anak. Dan suka banget ngelihat hubungan antara ibu dan anaknya si yang punya rumah gitu. Oh, nggak ganggu sebenarnya. Gak ganggu, tapi kan males ya. Males, betul. Kayak boleh gak sih gak gitu. Nah baru aku berpikir secara nginget memori tuh. Kayak pantes kok gue gak ngelihat dia itu lari. Biasanya anak bocil-bocil dua ini nih, anak laki-laki tuh jalannya kan. Dua-duanya laki-laki. Laki-laki, Berarti ini tuh jalannya dia gini. nyamain sama anaknya Yang kembar pokoknya. Oke. Jadi jalannya tuh bener pelan gitu, satu terus muncul lagi, satu gitu. Biasanya tuh mereka main kejar-kejaran dan bahkan tuh nggak sejajar gitu lah pas aku pikir. Ya main anak kecil normal kan lari wah, random gitu kan lari. Iya gitu. Tapi aku ngerasanya kayak ya selama lo nggak ganggu sampai gimana, gue nggak masalah gitu. Ya pokoknya intinya gue tetap ya sama-sama ciptaan Tuhan aja sih gitu. Saling menghargai aja lah. Saling menghargai. Lo punya tempat, gue punya tempat, nggak saling ganggu gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang pekerjaan lagi nih, kayak pernah gak sih ngalamin kejadian tidak mengenakan di dunia entertainment? Ini luas nih. Luas ya. Mau yang horor atau yang tidak mengenakan. Kopinya enak gak? Ya bisa kali iklan di sini. Iya bisa dong. Itu iklan sampo lu. Sampo lu apa sih? Rambut. Gue juga tadi habis ngomong sama siapa? Andre. Oh ini ya. Pas gue dateng liat rambut. Rambut lu bagus banget. Rambut dia bagus sumpah gembel. Bagusnya. Gue bilang sampo lu apa? Rambut gue rontok. Nggak mas gue juga rontok. Oh oke, sama. Sama. Aku juga kok. Ya silakan sampo masuk. Masuk ya. Rambut-rambut kita sudah mulai rontok. Apapun shampoo-nya. Kenapa tadi pertanyaannya? Ada nggak kejadian yang kurang mengenakan selama lu berkarir di dunia entertainment? Sebenarnya lebih banyak ke dulu sih. Dan apalagi kan aku dulu tuh berarti pas ya awal-awal ya, awal-awal. Aku tuh walaupun aku kelihatannya gahar banget gitu, tapi tuh aku sebenarnya orangnya nggak enakan. Terus kayak takut ngerepotin gitu-gitu loh. Nah tapi ternyata itu jadi senjatanya mereka gitu loh menurutku. Jadi contoh kasusnya tuh aku pernah disuruh beliin makanannya Telco. Jadi Telco ini selalu nyuruh aku. Hah? Sebentar. Kebalik nih. Biasanya kan Telco yang ngebantuin kita apa? Enggak. Oke, agak aneh sih ini. Jadi kayak misalkan nih, aku bilang kan, jadi pertama nih, ini dulu deh dari penginapan ini satu proyeknya sama ya, tapi ini udah dulu banget lah gitu. Bukan proyek gua kan ya? Bukan. Jadi kita disuruh nginap. Oke. Datanglah nih aku bersama pemain bertiga, cowok-cowok, aku cewek sendiri. Dikasih kayak mes lah, nggak apa-apa, menurutku tuh nggak apa-apa mes gitu. Yang penting kan bersih ya. Iya. Nyampe ke dalam coy, pertama Kecoa. pada ngomong, Kia mau pilih kamar nggak? Karena kan kalau yang cowok langsung berdua kan, bilang terserah gitu kan. Oh ya udah gitu. Terus aku nggak tahu kenapa tuh duduk aja tuh rasanya males gitu. Satu hawanya menurutku nggak enak, kedua lembab baunya, bau sofanya. Oke. Duduk, sedangkan tuh sebenarnya aslinya tuh aku jijian. Jadi aku diem aja duduk aja. Yang cowok-cowok dong meriksa. Wow. Kecoa di mana-mana. Wow. BAB-nya tikus teman-teman. Ini masih aktif masih Mas ya? Gak tahu kita ditaruh di mes apa udah nih. Terus akhirnya kita mencobalah untuk ke minimarket.
Oke. Belilah barang pengharum ruangan kayak apose kongko daun Membersih lah. lah segala macam gitu. Ternyata kita tidak mampu untuk membersihkan itu karena udah kelimpung capek. Akhirnya kita tidur bertiga di mobil. Oke. Udah pindahlah hotel. Dikasih hotel Bronx. Mantap. Kata aku mah gak bisa tidur. Akhirnya dikasih hotel, udahlah itu. Terus setiap komplain, maksudnya bukan komplain ya, lebih yang kayak aku boleh nggak besok tuh aku pengen makannya buah aja, nggak mau makan nasi gitu-gitu. Ya kan nggak request dari kemarin, tapi telkonya yang jawab ya. Jadi ini bukan produsernya, kayak Telko doang telkonya nih. nih. Nah, sedangkan aku ngelihat kok senior aku selalu disuguhi dengan yang bagus gitu. Maksudnya Oh, dia minta apa, kesenjangan. Iya. diminta apa dikasih gitu. Dan aku nggak berani ngomong gitu. Oh ya udahlah, diam. Terus sampai di titik touch up muka aja sendiri. Jadi karena semua pemainnya di situ intinya senior. Padahal aku hitungannya main supporting. Oke. Kan lumayan dong gitu. Maksudnya gua nggak harus yang gitu. Tapi maksudnya gue cuma mau sesuatu, masa nggak boleh sih gitu. Iya. Terus akhirnya kejadian lah. Waktu itu aku masih kuliah. Aku pulang pulang ke kampus cuma buat UAS. Terus aku balik lagi ke lokasi syuting. Dia nitip, aku nanti nitip dong mau sotomi. Dan hati gue kan kita syuting di Bogor ya, sotomi di mana-mana nggak sih gitu kan. Oh ya udahlah gitu. Tapi kayak aku dulu kayak gitu. Ya. Nah, sama driver aku bilang, Mas nanti kalau ada soto berhenti ya gitu. Oh ya. Terus nggak lama-lama kayaknya mungkin drivernya juga mager kali ya. Terus ngomong kayak, ya Kak nggak ada, nggak usah lah ya. Oh ya udah nggak apa-apa lah gitu. Terus aku ngomong, Kak maaf ya sotonya nggak ada, tapi biasa aja gitu, sotonya nggak ada. Gitu. Hah? Terus aku kayak, oh ya udah. Sorry keberapa dia minta dibeliin obat sakit kepala. Kata gue PU gimana sih? Kan ada PU. Setelah kesini ya gue makin ngerti kayak, kan ada PU. Kenapa lu gak nyuruh PU say gitu. Ya itu di situ aku kerjanya nangis. Sampai akhirnya ketemu produsernya. Aku baru berani, akhirnya baru deket lah sama produsernya pas promo. Karena produsernya akhirnya ikut terus gitu. Terus aku cerita sama produsernya. Terus produsernya ngomong, kenapa kamu gak ngomong sama aku gitu. Sampai marah banget kayak. Oh iyalah, bener loh kayak pasti gitu. lah, aku gitu. juga marah Terus, pasti digituin terus aku talent bilang, gue. ya aku gak tahu, aku gak enak dan aku belum deket sama Mbak. Jadi aku bingung ngomongnya gitu. Ya udah dari situ, itu pernah. Terus aku pernah ketemu sama senior yang sampai akhirnya aku ngeblank setiap syuting karena dia semacam kayak menjatuhkan aku di depan orang banyak. Tentang lebih ke body shaming waktu itu. Gitu. Kayak dia ngomong aku muka kasur say di depan orang banyak. Jadi aku gemeter. Jadi kan aku datang tuh kayak gini. Dulu tuh aku selalu pakai kaos kegedean, pakai celana pendek. Terus dulu tuh zaman apa sih FTV itu kan sering yang kayak aku cinta si siapa gitu kan. Nah aku tuh dulu tipe yang antagonisnya, yang orang kampung pengen jadi orang kaya. Terus yang jadi norsit gitu loh, yang pakai baju ketat-ketat gitu. Terus awalnya tuh aku masih pakai baju yang datang ke lokasi tuh dia masih ngajak ngomong aku biasa aja, ngomongin tentang olahraga, tentang apa. Ini 2011 lah ya. Era FTV lah dulu lagi ya. pada naik-naiknya gitu. Terus dia ngomong, aku ganti baju terus dia ngeliatin dari atas sampai bawah. Terus aku kayak, kenapa Kak gitu kan. Ya kamu tuh mirip adalah seseorang. Terus aku bilang, enggak lah gitu, emang gak mirip gitu. Terus aku kok lama-lama risih, kok dia kayak jadi ngomongin aku sama anak makeup sama anak wardrobe gitu. Terus tapi anak makeup wardrobe-nya tuh kayak gak enak sama aku gitu loh. Tapi kayak namanya dia juga pemain jadi ya udah deh. Ya udah dengerin aja deh gitu. Terus aku ngomong sama mantanku yang saat itu, aku bilang kayak aku sebel banget gitu. Terus bilang gue samperin deh gitu. Enggak mau, aku gak mau bikin kegaduhan. Ini seniornya cewek cowok? Cewek? Seniornya senior. cowok. Kagak paham deh cowok apa cewek ya. Cowok sih harusnya ya. Gitu. Terus tiba-tiba aku pikir dia cuma cukup sampai di situ. Adalah satu adegan. Aku si pemeran utamanya, nah kita tuh sama-sama supporting gitu loh. Nah dia supporting di sini tapi emang udah main di beberapa FTV itu udah berjibu-jibun lah. Saya pada ngomong,
lihat deh muka dia tuh muka kasurnya di depan semua orang banyak. Itu aku kaku, badanku langsung kayak udah mau nangis kan. Jadi aku kayak diam Kia, jangan nangis. Saya aku cuma senyum doang kayak lihat deh, dia pasti dijual ke sebuah dulu PH yang terkenal karena hewe-hewenya gini gitu ya. Pokoknya perbehan mancanegara internasional gitu. Iya. Dia tuh selalu ngomong gitu kayak pasti kamu bisa deh dijual ke situ. Terus aku mikir kan. Oh shit man. Terus aku kayak oke gitu. Terus aku bilang, nah saat itu aku gak bisa jawab. Jadi aku cuma diam udah. Oke, ini kalau konsepnya bercanda pun keterlaluan sih. Keterlaluan. Dan itu tuh nih Di kayak depan. gini nih, misalkan nih kita ngobrol gini. Ya ini nih semuanya. Krunya ada semua. Udahlah, hari kedua apa hari ketiga syuting. Aku lagi makan, aku lagi duduk. Kursi aku sama dia lebih gede kursiku. Oke. Dia badannya rada gemuk lah waktu itu. Rada besar. Terus dia ngomong gini, tukeran, kan lo tinggal ngomong tukeran kursi dong boleh gak dek gitu. Dek tukeran dong, kan kalau gue pantatnya yang gede. Kalau lo kan itunya yang gede. Terus aku kayak bener-bener. Dan aku jujur sebenarnya rada kecewa karena gak ada yang ngebelain aku sama sekali gitu loh. Bahkan ada beberapa yang ketawa gitu loh. Terus aku cuma kayak. Terus akhirnya aku ke tempat tunggu. Aku makan bakso, dibeliin salah satu pemain juga. Iya. Terus nyentuh aku gitu kayak. Kamu mau makan bakso. Mau segede apa lagi kamu, mau segede sapi gitu. Pokoknya bercanda-bercanda yang kayak gitu yang menurutku kayaknya harus ya lo ngomong gitu. Terus aku diem kan. Masih nahan nih, makan ngadep ke bawah doang. Terus sebenarnya aku udah mau nangis karena aku anak cengeng Indonesia guys. Jadi aku makan, aku nahan nangis, aku makan. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, kamu nih pasti mau deh main buka-bukaan. Kembalilah kepada laptop yang pertama tuh. Dia ngomong pasti kamu mau deh main yang buka-bukaan. Terus aku jawab, enggak lah kak, umurku kan masih 18 tahun dan kayaknya aku gak mau deh main yang seperti itu, belum. Aku bilang gitu. Ya si ini aja mau, jadi dia nyebutin salah satu aktris gitu, dia aja mau gitu. Terus aku jawab terakhir tuh cuma gini, tapi aku bukan dia. Aku makan, terus kayaknya salah satu pemain ini tuh ngeh kalau aku jadi diem. Yang scene raktir bakso lu. Ya. Tiba-tiba dia ngeh, dek gitu, kayak kok diem aja sih, nangis. Akhirnya aku blank setiap syuting sama dia. Akhirnya aku cerita ke mama, terus hari terakhir kita syuting mama nemenin. Tapi aku udah ngomong kayak udah briefing mama jangan ngomong apa-apa, mama cukup nemenin aku, gak perlu ngomong apa-apa gitu. Ya tidak ngomong apa tapi diliatin dari atas sampai bawah sama mak gue. Kayak bener-bener diliatin dari atas sampai bawah. Aku cuma akhirnya dia yang blank. Ya enggak dong, tapi selalu berjodoh FTV-nya sama dia. Next lagi ketemu lagi. Dan tapi lu tetap ambil. Karena gini, waktu itu tuh dulu rebutan banget. Banget. Ya dulu yang mau main FTV tuh once ketika lu dapet jadwal lu gak available, bye. Dan aku gak bohong gitu, maksudnya aku juga butuh uangnya gitu. Maksudnya kalau dibilang aku dari nol, aku tuh dari nol gitu. Maksudnya dari yang gue ke lokasi syuting tuh nebeng. Aku inget banget orang-orang yang aku tebengin, Prisiana Sution, Tia Smirasih, itu aku tebengin semua. Orang-orang yang menurutku aku harus berterima kasih juga gitu. Kayak, gue mau nangis. Jadi aku kayak, dulu tuh gue gak punya mobil loh gitu. Terus ditemenin sama mama naik taksi. Terus kadang mama tuh yang suka, dulu tuh mama tuh sebenarnya nemenin. Tapi aku tuh sampai kayak, gak usah nemenin lagi lah sampai jam 6 pagi, sampai jam berapa pagi gitu. Nah terus sampai akhirnya, mama tuh selalu ngomong kayak, Mbak bisa bilang gak nebeng sama siapa gitu. Aku tuh anaknya gak enakan, jadi aku gak pernah mau kecuali emang ditawarin gitu. Terus akhirnya ternyata ditawarin sama mereka kayak, Dek mau dijemput gak? Dek mau dianterin gak? Dek kalau ketemuannya di sini mau gak? Gitu. Dari aku gak punya mobil, jadi kayak luntang-lantung aja aku. Dari situ, makanya sampai akhirnya ketika aku punya mobil, itu tuh aku gak mau ngelihat ada orang di posisi aku pernah soalnya di mana dari posisi di Cibubur kan gede ya, aku harus pindah dari sini ke sini, gak ada yang mau nolongin aku, cuma satu orang yang mau nolongin aku. Nah di situ akhirnya pas aku punya mobil, aku langsung kayak oke, ketika aku punya mobil, aku nggak mau nelantarin orang kayak gitu.
gila loh gue dari ditelantarin. Jadi aku pertama kali ya aku selalu kayak nginep di mana biar jarak lokasinya tuh Nggak dekat. terlalu jauh. Gitu. Dan nggak ngerepotin orang. Nggak ngerepotin orang. Jadi ya udah, misalkan mama kayak sampai detik ini tuh sebenarnya mama ke bawah banget. Nanti kamu nebeng aja nginep di mana nggak mau gitu. Dan aku kan umur 31 rasa 13 tahun ya kalau di rumah karena anak paling kecil kan gitu. Jadi ya udah aku nggak tahu kenapa tadi aku ke bawah aja kayak gue harus berterima kasih sama orang-orang yang dulu nebengin aku sih gitu. Kayak gila loh, gue luntang lantung banget, nggak tahu pulang sama siapa, nggak tahu berangkat sama siapa. Terus kalau misalnya posisinya scene mereka belum selesai nih, lo nunggu. Kalau scene mereka duluan selesai misalnya. Ya udah aku naik taksi. Oke. Nah itu makanya jadi kayak dulu tuh ya udah aku punya uang segitu ya uang segitu gitu. Misalkan dulu tuh, nah itu FTV pertamaku bahkan aku pernah dikasih uang jajan sama mamaku 100.000, dianterin ke lokasi syuting, terus kan ditinggal, terus nanti pulang nanti entah dijemput atau naik taksi atau apa, aku dikepegangin duit 100.000 buat jajan, dipalakin. Sama? Kayak jadi aku minta boleh, makasih maaf ya kanan kiri, boleh nggak aku temenin aku yuk makan bakso gitu, cari bakso atau somai di depan gitu, ayo neng gitu, cuk nggak ada. Terus tiba-tiba dia ke warung, dia beli lah tuh, ya rokok, ya apa. Terus dia nengok aku, bayarin ya gitu. Duitku 100.000-nya, habis lenyap, gitu. Iya loh, make upku bagus loh, nggak patchy. Aman. Aman ya, gitu. Nah, aku takut ngobrol sama Bunda nanti nangis ya say. Bunda di sini duluan gak sih? Makanya tadi gue bawa aja. Jangan ngobrol dulu sama Bunda. Kita ke belakangnya dulu, kita podcast dulu. Oke, itu pengalaman yang lu rasain ya, yang nggak mengenakan selama di dunia. Makanya akhirnya sekarang tuh aku lumayan jadinya sangat, aku tuh takut menyakiti orang banget sih sebenarnya. Karena aku tuh tahu, karena aku kalau marah tipenya diem, gue tuh kalau marah tuh bisa kayak orang lupa. Jadi kayak misalkan aku nyebut sesuatu yang kayak, misalkan kayak marah banget gitu, ya nanti aku lupa, beneran lupa. Karena aku gak pernah mau marah. Okay. Aku lebih baik nangis gitu daripada, karena walaupun aku pernah snap nih marah banget sama kru misalkan gitu, karena aku ngerasa gak dihargain gitu. Yeah. Aku marah snap, kalau sekarang tuh aku udah bisa. Kalau dulu aku gak bisa, aku gak enakan, tapi sekarang tuh kayak capek ya hidup gak enakan mulu gitu loh. Kayaknya kalau gue gak suka, gue harus bilang gak suka gitu. Ya terserah lu mau terima apa enggak gitu. Makanya aku sekarang lebih hidup kayak ugly truth aja gitu. Jadi ya udah, pas aku marah sampai detik ini, kalau aku marah badanku gemeteran, terus nanti aku lari ke kamar mandi, nanti aku nangis, sekeluar ya udah kayak nothing happen aja gitu. Terserah lu mau ngomongin gue apa gitu. Yang penting gue udah keluar nih bacot gue gitu. Oke. Gak kelihatan kan kalau aku cengeng, you. Gak kelihatan jujur gak kelihatan. Bentar, tapi gini, itu kan pengalaman yang tidak mengenakan. Nah biasanya namanya aktor, aktris, apalagi kan sempet berapa kali judul bareng, atau mungkin satu project doang gitu. Pernah gak sih cinlok? Maksud lo apa sih nih yang nulis gembel? Dia lagi ngapus. Oh lagi ngapus. Pernah. Sama yang terakhir, sama yang pacarku sekarang kan cinlok. Oh itu dari cinlok juga? Cinlok deh. Pura-pura gak tahu guys. Gimana sih ceritanya cinlok tuh? Aku tuh belum pernah. Gak mungkin. Nah gue kan gak pernah. Ya gue pernah syuting FTV. Gue pernah syuting sitcom. Kan cinlok tuh bisa di mana aja loh menurutku. Kayak di tempat pedal. Kayak. Oh oke. Cinlok maksud gue tuh cinlok, di pekerjaan. Oh di pekerjaan. Ya, bukan lokasi. Pasti cinta itu bersemi ada tempatnya. Ada. Gitu. Ini di kantor ini juga ada yang bersemi. Gitu. Tapi abis semi gugur. Abis semi gugur dia. Gugur langsung ya karena di kulkas. Lu ngapain sih? Di kulkas mulu. Iya orang itu. Gitu. Oke, cerita cinlok yang kemarin tuh gimana sih kok? Mau yang kemarin, yang baru, yang terakhir atau yang lalu-lalu terserah deh. Lalu gila kali gue kayaknya cinlok mulu. Enggak lagi. Oh nggak ada ya? Kalau gak kepancing ya? Kalau yang ini tuh malah bukan pas syutingnya, pas promonya. Oke. Jadi pas syuting sebenarnya bercandaan mulu, aku genit bercanda, ketawa-ketawa aja gitu. Oh iya, pokoknya bercanda-bercanda. Tahu kan suka ada percintaan dimulai dari bercanda kan.
Nah menurutku itu aku awalnya bercanda kayak ini gitu-gitu. Terus lah tiba-tiba kayak kok malah nyemen gitu. Ya udah. Siapa duluan yang nyaman? Nggak tahu ya kayaknya dia kali. Asik. Coba konfirmasi dong, bener nggak dia duluan yang nyaman? Kayaknya iya deh. Oh iya kan mana gue tahu. Kayaknya iya. Yang ada nembak-nembak nggak? Enggak lagi. Gak ada. Gak ada sama sekali. Jadi udah jalan aja gitu. Ya udah jalan tapi akhirnya gua mau ada tanggal gitu. Lo yang minta? Mau. Capricorn. Yoi gitu. Ada perlu kepastian. Padahal mungkin sebenarnya setelah tanggal itu tapi bodoh. Gue suka tanggalnya gitu. Milih? Enggak. Tapi emang udah deket dari Oh. saat itu. Terus kayak lucu Februari aja lah gitu. Tanggal berapa Februari? Gue lupa 14. lagi tanggalnya selalu salah. Enggak, karena belakangnya tuh 20. Jadi kalau gak salah 2, 20 gitu. 20. Oh 2020. Oh lama juga pacaran lu. Yoi 5 tahun. Makanya kayak aku disantet deh sama dia. Coy gue malah anteng gue sama yang lebih muda kan bingung ya. Padahal pacarku tuh gak pernah ada yang lebih muda dari aku. Nah kan. Ternyata ini insert. Goyangnya asik ya deh. Casting lah. Bipolar deh gue ini kayaknya. Dari nangis. Habis nangis joget gitu. 5 tahun. Dan anteng-anteng aja. Anteng. Tapi lu tipikal orang kan, lu tadi sempat bilang bahwa mantan-mantan lu kan sebelumnya gak pernah yang lebih muda. Ini kan terpaut berapa ya? 5-7 tahun? 7 tahun. Komunikasinya? Komunikasinya aman sih. Malah karena udah 5 tahun juga jadinya malah lupa ngabarin. Tapi lu ngabarin ke sini? Ngabarin. Jadi kayak misalkan nih. Nah karena kita tuh beda bangetnya tuh adalah dia introvert. Aku extrovert. Aku suka. Kadang tuh aku menyerap energi tuh di lokasi gitu. Kayak makanya aku suka banget syuting. Jadi kayak ngobrol tuh menurut aku suka aja ngobrol gitu. Walaupun nanti akan end up-nya lemes atau capek gitu. Iya, Tapi iya. gue suka ngumpul gitu. Tapi emang kalau sekarang tuh lebih yang kayak mungkin dulu muda tuh semua aja gue jabarin gitu. Iya karena itu kan secara nggak langsung proses lu pencairan di lokasi, juga menjaga komunikasi sama semuanya, sama lu juga nggak secara langsung kan lu dapet ilmu. Tapi kalau sekarang tuh lebih kayak ya lebih milih aja gue mau ngobrol sama siapa yang gue mau Ya karena ngobrol energi gitu. juga udah. Nah beda banget kalau dia anak rumahan doyanan yang nge-game udah terus ya berantemnya kita ya berantem cuma karena permasalahan gue nyuruh dia olahraga aja sih. Ya gue ngeliat postingan lu kan kayak almost every day ya lu olahraga. Hari ini doang aku nggak olahraga karena aku habis sakit. Jadi kayak ya padahal kemarin gue masih olahraga ya. Lu masih olahraga, gue ngeliat ke Instagram lu masih latihan bahu tuh yang gitu. Abis itu badannya, jadi itu sebenarnya pagi itu tuh aku badannya udah sakit, tapi aku paksain lari sama F45 sama ya itulah nge-gym karena bagi aku kadang aku bisa sembuhkan olahraga. Ya gue sekarang setuju sih tentang itu. Jadi dulu gue ngerasa kayak kalau sakit ya udah gue merebahan, gue mau makan malah makin bubur, lemes gue kayak menurutku. ya. Terus akhirnya badanku dingin. Ya udah tadi pagi tuh tadi ya udah bangun pagi banget. Olahraga enggak ya? Olahraga enggak deh gitu. Enggak deh, jadi deh. Terus akhirnya sekarang hari ini sampai sekarang akhirnya olahraga? Enggak juga? Of course not. Selama 5 tahun gak pernah olahraga? Ya olahraga. Pernah awal-awal ngikut aku. Terus lama-lama juga. Gue tuh pokoknya kalau lagi olahraga sama dia kayak gak kenal. Kayak terserah lo dia mau ngelakuin apa. Karena dia cepet banget capeknya. Sempat muntah gak dia? Enggak. Dia belum di tahap. Apa pernah ya? Tapi lah gue pertama kali ikut F45 tuh muntah loh. muntah. Kan gue diajakin sama Aprila kan. Ayo Fadi kita olahraga nih. Ini ada Luna apa segala macam. Kita rame-rame seru kayak. Aduh karena lagi-lagi gak enakan. Ya udah gue datang Senopati set latihan. Ini cuma 45 menit. Salah hari nyobanya. Gua nggak ngerti kan baru pertama kali. Iya, tapi set oke, ganti, geser, ini, ganti, geser kayak. Terus pas gue inget banget tuh 37 menit. Kan gue ngitung waktunya kan. Gue langsung angkat tangan sama pelatihnya. Toilet di mana? Di bawah. Lari gue ke bawah. Muntah semua gue. Tapi itu bagus malah katanya. Kenapa? Ya iya, karena kalau jarang olahraga atau olahraganya bener malah muntah dulu katanya. Oh, gitu. Cowok lo udah sampai muntah? Kayaknya udah ya, pucet juga kayaknya udah deh. Apa pucetnya sering? Pucet sering deh. Tapi ya itu ya menurutku, jadi
kalau pacaran udah lama jadi kayak udah males ribut. Oh gitu ya? Menurut gue, ya kadang sih ada sih kayak gue nyari ribut, tapi kayak capek gitu. Emang bipo gak sih Capricorn? Iya. Sialan loh. Enggak, tapi kalau aku tuh jadinya kadang nih ya temanku pada marah-marah kalau aku video call pacarku kayak, lu bisa gak sih video callnya tuh rada lamaan dikit, terus gue bilang, lamaan? Terus ngapain gue lamaan video call? Kan gak harus ada yang gue ceritain. Jadi aku cuma kadang nih misalkan aku nyampe nih, aku udah di rumah Bang Fadi ya, nanti aku kabarin, bye gitu, udah gitu dong. Karena aku malas ngetik. Terus nanti nih, tadi nih aku kan langsung ngobrol sama Bunda, itu gue lupa ngabarin sih. Ya udah, kayak capek gak sih ngabarin mulu, gila kali. Gitu. Kalau udah Ini kenapa nih cewek-cewek di sini pada ngangguk-ngangguk? Capek. Oh gitu ya? Capek, kayak pertanyaannya. Oke gini, oke gue ini di luar dari pertanyaan itu ya, gue jadi penasaran nih soalnya nih. Adakah keharusan atau peraturan, ya kan? Karena kan gue tidak pernah terbiasa dengan pasangannya ya. Nah, maksudnya gue belajar nih dari lu nih. Apakah ada kewajiban, apakah ada peraturan, apakah memang harusnya ngabarin satu sama lain ke pasangan apa? Ya udah terserah mau atau gimana sih aturan yang benar tuh? Kalau aku ngabarin aja sih. Misalkan kadang nih, kalau aku ya sekarang ya di titik pacaran udah 5 tahun tuh yang aku cuma ngabarin OTW. Terus nanti yang penting kan lu udah tahu gue mau kemana gitu. Nanti baru iya tadi lupa ngabarin kalau aku udah di rumah Bang Fadi lagi ngobrol-ngobrol gitu. Nah, Ari itu tipe orang yang tahu kalau aku tuh kalau ngobrol nggak bisa megang handphone. Karena aku nggak multitasking. Oke. Dan aku suka banget ngobrol. Jadi pasti ngabarin. Oh jadi udah nggak ada ngambek kayak gue ngabarin sih udah nggak ada kayak gitu tuh. Enggak. Padahal dia lebih muda loh. Enggak. Dan boleh aja loh dia rewel. Enggak sih, tapi kayak aku tanya, lo cemburu nggak? Enggak. Ini awal-awal tuh cara dia cemburu aja tuh juga aneh menurutku. Hah? Jadi dia nggak ngomong, bahkan nggak menunjukkan sikap kalau dia cemburu. Apa cemburunya dia? Nah, yang lucunya cemburunya misalkan nih aku bilang, ya ini aku lagi ngobrol ya sama Bang Fadi gitu. Oke, gitu. Ya udah. Set. Nah, dia kan suka tipe orang yang malas ngapus searching Instagram. Oh iya oke. Aku lagi di rumahnya dia. Pinjam handphone dong. Nggak ada apa-apa nih. Ya ada nama Bang Fadi gitu biasanya. Oh. Pengen tahu aja siapa sih nih orang gitu. Oh ngecek gitu. Nah, terus kayak nggak ada cemburunya. Gue juga bingung sih. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau sama nama Wisnu Hardana? Nggak. Dia nih ya Mas Nunu. Kalau Mas Nunu tuh dia tahu kan aku suka banget DMS. Iya. Tapi enggak. Berarti kamu Saradik juga ya? Yoi dong. Kalau gas keras Cabang Bintaro. Yoi. Cabang Bintaro bos, Tangsel ketuanya boleh dah. Senggol dong. Nah, aku itu yang aneh tuh yang apa sih gue sampai lupa ngomong apa gembel. Kita nggak tahu. Cemburu. Kalau sama Wisnu. Biasa aja. Nah, kan aku ada satu lagi. Yang tadilah aku sebut yang nge-gym bareng sama Bang Fadi. Ya. Oh, wow. Iya. Aku suka banget sama itu kan. Tanggal ulang tahunnya pun sama Ari. Oh, satu bintang. Say. Ih, lucu banget ya Ari Abi gitu ya. Iya. Gak apa-apa. Aku kan Ngefans. Nah, lah gua aja cowok ngefans loh sama Abimana. Iya. Mas Abimana nanti gua udah ngomong sama Abi mau jadwal podcast. Cuman belum ketemu. Mestinya sih hari besok ini. Ya. Apa mau hari ini aja? Lu datang lagi sih. Hah? Aku datang lagi ke sini. Kita Oke, yaudah deh gini karena lu ngefans, benar. Udah. Kita sambut bintang tamu kita berikutnya. Kenapa lu diam? Mungkin loh. Bisa jadi. Nah, Ari kalau sama Abi mana? Pasti cuma gini dong. Nengok aku, freak gitu. Karena aku bisa kayak, sorry bukan lo orangnya gitu ke Ari nih misalkan. Aku bilang, aku tuh dari dulu tuh bilang ke Allah. Berdoa ke Allah kayak temukan aku sama orang yang bernama Abi 24 Oktober gitu kan. Ya lupa ngasih tahun lahir. Dapatnya elu, gue bilang gitu. Bintang sama, Oktober juga? Iya sama. Tadi baru cerita nih sama anak-anak sini. Nanti kalau yang satu itu nanti aja off cam. Oke.
Gitu. Jadi tapi nggak cemburu, kayak pernah teman-temanku juga pernah nanya, gimana kalau Kia ada adegan maksudnya Yang adegan intim lah gitu. intim, Maksudnya ya, mau ya, ciuman atau ya. mau apa. Dia selalu jawabannya kayak aman. Kalau kayak gini aman. Aman. Terus gue kayak Karena lu sama-sama aktor dan aktris kali udah enggak paham. loh, enggak semua juga. kayak gitu, sumpah. Nggak Enggak se- semua kayak oh, gitu. gue nggak tahu sih. Enggak semua kayak gitu. Bahkan temanku tuh ada yang misalkan suaminya boleh, istrinya nggak boleh. Maksudnya dalam arti ya suaminya aman aja gitu, istrinya yang malah gue nggak aman gitu. Tapi mereka diskusi. Nah kalau aku sama Ari tipenya, ya kalau reasonnya benar, bukan dibuat karena biar ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau lo diada-adain, ya enggak gitu. Terus sedangkan aku dibalikin nanya, kalau Ari gimana? Gua nggak apa-apa gitu. Tapi intinya sama, reasonnya harus pas gitu. Ya, ya. Nggak, jangan lo cuma jadi bumbu gitu. Oke, tapi kalau misalnya gini, berarti kan lu sekarang udah 5 tahun, udah di posisi yang ibaratnya bisa gue bilangnya settle lah, udah santai satu sama lain gitu kan. Ya, dia udah mulai grogi nih. Udah, kayaknya sudah mulai, lu tau kan feelingnya kan? Kok bisa? Yuk. Itu sumpah masuk loh ke audio. Iya bener. Oke, 5 tahun, udah settle. Pasti banyak dong, ya lagi-lagi netizen atau apa dan segala macam. Nggak usah ngomongin netizen deh, keluarga deh. Ke jenjang selanjutnya udah pernah dibicarain gak sih gitu? Kalau nggak Sabtu ya Minggu. Jawaban yang benar nggak? Sabtu Minggu tuh bisa kapan aja loh. Iya, iya. Tapi bukan bulan Mei ya? Ya, maybe yes, maybe no. Nah, Apa pertanyaannya? berarti udah pernah ada pembicaraan? Pernah, tapi menurutku kayak sekarang kan lagi musim nikah ya say gitu. Aku nggak mau karena musim nikah. Ya kalau menurutku kalau emang dia jodohnya ya akan ada jalan aja, intinya gitu. Dan Oke. aku selalu ngomong gitu ke Ari, begitupun Ari pun ke aku gitu. Ya pengennya pasti, malas gak sih lu jalanin 5 tahun kagak jadi juga gitu kan. Tapi kayak ya kita nggak pernah ada yang tahu rencananya yang di atas sih Yeah. gitu. Jadi menurutku ya udah ikutin aja, jalanin gitu. Bahkan menurutku aku tuh masih banyak juga yang harus dikejar gitu. Masih banyak impianku yang belum aku penuhi. Bisa jadi kan nyambi bareng sama dia atau bareng orang lain, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ya menurutku jalanin aja sih. Nggak ada target dan kawan-kawannya gitu. Santai aja gitu? Ya aku santai sih. Oke, perbedaan 7 tahun meter gak sih untuk keluarga kalian masing-masing? Karena yang sebelumnya aja kan itu bermasalah sama lu punya karir. Nah, Di aku. di Kia atau di Arinya dulu orang tua gimana? Ada pertentangan? Backstreet Coy dulu setahun lebih kali. Ya itu kan maksudnya gitu. Dulu tuh mungkin kalau dari side keluargaku asik. Tadinya tuh lebih yang kayak yakin gitu. Bedanya 7 terus kan emang ngeselin sih. Hari kan bentuknya bayi banget tuh. Kesel gue kadang-kadang kayak, gue tuh jadi diledek-ledek karena bentukan lu tuh bayi banget gitu. Tapi ya gemes gitu, enggak. Terus jadi kayak, jadi kalau menurutku, tadinya tuh pastilah keluarga ada yang kayak, ini beda umur. Tadinya kan kamu misalkan hampir nikah atau apa gitu kan, masa tiba-tiba sama yang lebih muda, bla bla bla. Terus akhirnya tuh yang lucunya kakak-kakakku yang ngasih pengertian ke mama. Gitu. Kayak dulu semua asisten kita di briefing satu-satu sama mama, kayak tanyain si Kia beneran sama Ari gitu. Tapi akhirnya sampai di titik kayak akunya bodo amat, cuek aja, ya udah terserah mama mau ngomong apa gitu. Sampai akhirnya aku bawa terus Ari ke rumah, kenalan aja, ajak pergi. Kan yang penting halus. Menurutku tuh munculin aja dia dulu ke mama terus gitu. Kan gue gak bohong pergi sama siapa. Backstreetnya kan cuma status. Bukan berarti gue pergi jadi gue ngumpet-ngumpet dong gitu. Itu. Karena mama juga gak suka dibohongin kan. Jadi kayak ya udah gue datang tetap sama dia gitu. Cuma statusnya aja yang gue gak kasih disebut tahu. gitu. Ya ini temen gitu kan. Terus udah muncul. Terus sampai akhirnya kakak aku yang ngomong kayak, sekarang kayaknya udah zaman bukan siapa yang lebih tua, siapa yang gimana deh mah gitu. Kita tuh gak pernah tahu. Maksudnya dia tuh bisa jadi lebih dewasa dari Kia. Oh iya. Jadi Gue setuju sih. Menurutku ya udahlah biarin aja mereka jalanin gitu. Sekarang mama malah yang suka kadang, nih bawain si Ari ini gini gitu. Tapi emang mama
Mama tuh sangat dekat sama semua temanku dan temen kakak-kakak. Friendly banget ya nyokap ya? Sama banget kayak bunda tadi. Kayak benar-benar ini adalah tempat tongkrongan anak-anak gitu. Jadi selalu nasi abis, mie instan abis, air putih abis all the time. Karena jadi tempat nongkrong. Iya. Jadi ya mama tuh sebenarnya welcome aja. Welcome gitu. aja Tapi gitu. emang butuh waktu pasti buat ngejelasinnya juga kan gitu. Jadi udah nggak ada masalah lah ya yang gimana-gimana gitu kan. Di tahap ya walaupun sebelum sama Ari pun juga ditanya kayak dari apa sih kerjaan kita tuh pasti ditanyain ya kapan lulus, kapan nikah, nanti habis nikah kapan punya anak, terus kapan punya anak kedua, apa gitu, capek gak sih gitu ya udah sekarang jalanin aja gak sih gitu. Kalau aku capek kan pasti ditanyain gitu, pasti selalu dong, kan umur udah 36. Gue yang diserang jadinya. Nggak, tapi pasti kan Bang Fadi juga mendapatkan itu gitu, acara keluarga gitu. Sampai aku bikin di mana titik semua saudaraku capek sama aku. Gimana caranya? Ya udah diem aja kayak, ya udah jawabnya kayak tadi Sabtu Minggu gitu. Sampai dari titik yang lucunya, ini yang aku senang dari keluargaku ya terkadang, yang ngejawab tanteku. Jadi kayak misalkan ditanya Jubir tiba-tiba jadi jubir. Lagi acara keluarga jadi jubir. Padahal ngobrol juga mungkin kadang ya mami gitu-gitu doang. Tiba-tiba Kia kapan nikah udah umur segini gitu. Terus dia bilang karir dulu aja gitu. Jadi aku udah banyak yang pro berarti ya. Ya kan udahlah, pada nikah kan kemarin juga yang booming banget ya udah di atas itu. Panutan kita udah bergeser-geser terus. Udah geser terus ya. Jadi sekarang udah makin aman ya. Umurku sekarang tuh masih aman. Masih aman. Jadi nggak ada tuntutan kayak itu udah tuh nggak mau sekalian nih gitu. Enggak capek. Dulu tuh ada momennya kayak gitu banget soalnya waktu aku masih umur 20 sekian terus 20 sekian kan memang lagi musimnya teman-teman. Karena angkatan lu emang umur nikah. Enggak, pacarku umurnya pada nikah semua. 25. Iya, waktu itu 27, 25. Oh, berarti 28. Pacar lu semua mantan-mantan lu semuanya di atas lu semua ya? Rata-rata. Iya, kayak gitu. Oke, kalau ngomongin jalanin aja apa nih yang lagi dijalanin sekarang proyeknya nih? Sekarang yang lagi dijalanin aku tuh lagi promo film ya. Selain aku memang lagi ada reading film. Aku lagi ada banyak banget filmnya Taskia. Gokil. Film ada Hotel Sakura gitu. Iya. Tapi ini kan proses syutingnya udah lumayan ya. Wow. Udah cukup lumayan lama ya, era-era Covid lah. Era ya. Ya itu era-era Covid, terus udah beres. Tapi kan jatuhnya udah cukup lumayan lama. Nah akhirnya sekarang dapat tanggal tayang. Perannya Taskia tuh apa sih di sana? Nida ya namanya ya? Namanya Nida. Nida gitu. Itu tidak. Oke. Coba masih ingat gak Nida perannya gimana? Nida itu karakternya, supaya kemarin gue nonton teaser berbeda. Berapa kilo yang lalu. Sumpah. Terus rambutnya kan keriting banget kan. Itu rambut tuh tebel banget men. Dan itu dikeriting gitu, jadi kayak makin tebel. Double gitu. Tapi gak salah sih dulu yang menangin Taskia Putri Kecantikan Rambut tuh bagus banget rambut dia nih. Iya, tapi bener ini makanya rambutku habis film itu, terus aku ngambil film, terus film lagi harus ngeritingin, rambutku langsung hancur. Jadi makanya kalau pada ngikutin aku tuh pernah lu potong semua tuh ini rambut terpanjangku. Jadi di film Hotel Sakura ini aku berperan sebagai Nida. Nida itu sahabatnya Sarah. Dia seorang barista. Dia itu bisa dibilang cuek banget, tomboy tapi sangat perhatian ke Sarah. Terus dia itu bisa dibilang lumayan ceplas-ceplos juga sih gitu, pemberani. Tapi aku lumayan bingung ya, kenapa sih dia itu mau ikut sama Sarah gitu. Gitu. Padahal kan dia kerja jadi barista. Iya. Berarti dia izin tuh. Iya, dia tuh benar-benar menjadi support system yang baik lah. Dia benar-benar garda terdepannya si Sarah. Tapi kan gitu. Ini kan karakter ini sebenarnya masih relate nih sama pasti di lingkungan lu pasti punya temen yang dia bisa ngorbanin waktunya apapun untuk lah, lu untuk gitu. lo. Apalagi lu lagi kalut, lu lagi punya, karena kan si Sarah ini kan si yang punya masalah nih.
Dan karena lu udah Dan dia, denger maksudnya Nida ini tuh tahu lah perjalanan dia hidup gimana gitu sama selama Sarah ada gitu. Sarah juga kehilangan seorang ibu gitu dan ada sesuatu yang mengharuskan Sarah untuk pergi ke Hotel Sakura. Ya. Tadinya sebenarnya Nidanya mungkin nggak setuju, tapi akhirnya Nida ya udah deh, gue nemenin lo deh gitu. Ya. Dan apalagi kan yang punya mobil Nida ya, gitu. bener-bener gimana. Nah balik lagi, relate dong ke karakter asli lu. Ini bagian mana nih? Yang itu kan lu nggak mungkin tega ngeliat orang jalan sendiri Oh, iya, ke tempat yang jauh, Iya, padahal lu iya, punya iya. mobil di Iya, situ. iya, betul. Ya itu properti syuting sebenarnya Benar. gitu. Cuman kan karakternya ada kesamaan nggak sekarang pertanyaan gue? Nida sama Taskia Nida sama di Taskia. bagian mana ada nggak? Ceplos-ceplos. Oke, tomboynya? Tomboynya Lu princess, gue lupa. iya sih, tomboynya tuh sebenarnya iya, tapi Oh ya? kayak sekarang lebih, karena kan aku tumbuh dewasa ya. Jadi harus ada lebih perempuan. Tapi duduk kayak gini. Gue nggak sanggup gue duduk kayak gini. Tadi gue kayak Lagi juga nggak mau, lu mau begini juga nggak mau, Ah, Tas aman aja itu. aman. Oke. Kesamaannya lumayan dia itu apa ya, mau ngulik ada sesuatu apa gitu. Kayaknya ya, bener gak sih? Iya iya iya. Bener. Bener, Karena bener. Anda yang sudah nonton. Iya, saya sudah nonton belasan kali. Dia curang sekali. Terima Enggak. Jadi gini, jadi hari ini kita mau ngomongin Hotel Sakura, ya kan? Hotel Sakura ini salah satu film yang nanti tanggal 10 Juli tayang 2025 di bioskop-bioskop. Nah, kebetulan ini para aktor dan aktrisnya ini gue pengen tahu nih mereka masih inget nggak sih tentang syuting di lokasi syuting ini gitu. Jadi coba kita tes pengalaman syuting waktu Hotel Sakura, ada nggak sih yang berkesan buat lo? Semuanya berkesan sih menurut aku. Jangan peres loh. Tapi benar. Nggak boleh peres, lu jujur aja. Elah, Serius? Emang menurutku berkesan karena ini satu, ini project kedua bersama Clara. Project pertama kan yang tadi series. Terus akhirnya ketemu lagi di sini. Oh iya bener, series sama Clara, terus akhirnya project filmnya Clara pertama dan Doni Damara. sama Ayah. Terus di film Hotel Sakura ini aku ketemu aktor-aktor yang hebat banget menurutku dan aku sampai gemeteran pas ketemu. Tapi nggak blank? Nggak blank. Nggak ada senioritas? Nggak ada. Aman? Sama sekali. Oke. Jadi yang lucunya, ini pokoknya ngalur kidul ya gue cerita. Ya nggak apa-apa, ini aman. Memori kan. Karena gue juga harus tahu juga gitu. Jadi aku ingat, jadi kita itu ada reading. Jadi pemain yang lain itu banyak yang dari Jogja, seingatku ya. Oke, Kayak pemain. Pawani, Ya. ada almarhum Pak Suyi, terus ada Mas Rosa, itu tuh semua base-nya kan Jogja. Jogja. Gitu. Nah aku yang dari Jakarta itu ada aku, Clara, Om Doni sama Om Tio. Ya. Jadi aku manggil mereka berdua tuh Ayah sama Babeh lah. Nah Ayah kan berarti penenang. Nah aku tuh ketemu sama Om Tio itu baru banget project pertamaku. Duduklah nih reading. Takut dong sama senior satu ini ya kan. Bener lah. Tapi emang mulut dia tuh menurut aku memang begitu. Ternyata aslinya bukan berarti dia ngejlokin junior. Enggak sama sekali. Emang dia kayak, pokoknya adalah perkataan satu yang kayak lemes. Aku langsung gitu. Terus Ayah si Om Doni tuh di sebelahku gini nih. Dibantuin. Udah jangan didengerin orang kayak dia, jangan didengerin gitu. Jadi penenang. Ada good cop dan bad cop. Iya. Sama-sama senior nih dua-duanya nih. Dua-duanya. Masuklah kita ke ini belum situs horor ya, ini masih yang pengalaman. Nah, yang memorable. Nah, sampailah di Semarang, lokasi syuting. Ingat banget mejanya bundar gitu. Terus dibilang, Kia. Yang meja tengah. Meja tengah lah. Kia abis ini reading ya, yang sama yang dari Jogja plus yang Om Tio dan sama Om Doni gitu. Oke. Itu jantung gue kok tiba jantung bener gak sih jantung kan? Jantung jatuh. Kok gue lupa sih ya, jantung gue rasanya kayak gelinding gitu. Aduh jantung gue kok hilang gitu. Itu bener aku di tengah orang-orang Pak Landung. Ya. Ya itu nggak kayak gini, kayak ngeliatin
mati gue gitu. Dan semuanya adegannya ada semuanya sama aku. Jadi kan takut dong. Semua tuh bukan hanya aktor, pemain teater apa senior, yang kayak legend lah. ngedenger suara mereka aja tuh udah main gitu. Padahal mereka baru baca. Misalkan mereka cuma bukan baca, belum pendalaman, baru reading nih. Terus aku cuma kayak, nah seperti biasa penjagaku di sebelah tuh, si Om Dodi tuh di sebelahku aja udah aman. Aku bantuin kamu udah aman gitu. Pak, ini gimana ya kalau konsepnya kayak gini nih? Ini sama mereka banget lagi gitu kan. Dan aku tuh amazed banget sama mereka semua. Jadi karena semua suara kita tuh berat. Aku, Mas Rosa itu semua berat. Iya. Sampai ke Pak Wani, sama Om Doni, Om Tio, itu suara berat. Om Landung, tiba-tiba ada kan gemesnya, dia nurunin suaranya dia jadi suaranya nggak seberat kita semua. Terus aku nanya kan, Pak Landung kok emang kenapa kok? Maksudnya kita penasaran kenapa lo jadiin suara itu seperti itu, padahal aslinya enggak gitu. Karena kalian suaranya semuanya berat. Di sini harus ada suara yang jadi kayak apa ya? Gimana ya? Ada suara kasihan. Kan di situ kasihan kan gitu. Yeah. Ya itu gitu. Itu terus ada satu adegan intens bersama Rukman Rosadi. Yeah. Karena adegannya itu intens banget, aku juga sempat udah dikasih tahu kayak kita mau ngambil treatmentnya seperti apa gitu. Aku jadi itu kayak ada di trailer nggak ya? Di teaser trailer ada ya? Gue lupa deh. Gak ada. Pokoknya ada satu ruangan. Di teasernya ada. Kayak ada deh. Hadap-hadapan berdua dia gitu. Kan di situ ada ruangan tuh kalau dilihat keluar gitu. Nah, gue diem di situ selama kalau lagi di set itu si lokasinya lagi di set, gue diem aja di situ lama bang sambil ngerokok aja diem aja. Belum di tag tuh? Belum di tag. Lu ngapain nunggu di situ? Karena biar stressing. Hah? Nonton kan? Oh, salah satu cara ya. Caranya kenapanya gue ngedekep di situ. Biar stres. Iya, dia diem aja ngerokok, nggak ngobrol sama dia, nggak ngobrol sama sekali. Sampai ada satu titik, ini yang sangat memorable juga. Adegannya gitu, duduk, interogasi. Kan dia guru ya, dosen. Diem. Pak, kalau ada yang gak enak kasih tahu aku ya gitu. Kalau ada kurang-kurang, gak apa-apa, kamu mainin kamu aja gitu. Wah itu adem banget coy. Kayak, kamu mainin kamu aja, saya terima apa yang dari kamu gitu. Oke gitu, udah selesai. Cut gitu, terus dia ngomong, Nida nanti kalau ini tapi saranku aja, kalau misalkan kamu nanti kayak gini, kayaknya lebih oke. Tapi kalau kamu tidak merasa seperti itu, gak usah. Yang sekeluarnya kamu aja gitu. Oke, gak apa-apa. Bener lah keluarnya menurutku yang jadinya kayak dia mau. Bukan dia mau ya, tapi dia revisi sarankan. Terus dia kayak enak kan gitu. Terus dia kayak makasih ya. Terus aku inget banget dan itu sampai sekarang aku terapin. Dia bilang makasih ya udah mancing aku gitu. Terus mancing tuh kayak cover-cover kan. Yeah. Mancing. Oh iya, tapi emang harusnya kayak gitu kan? Aku bilang gitu. Iya, soalnya kadang suka aja ada yang mancing gak bener gitu. Jadi disitulah aku akhirnya banyak ngobrol sama Mas Rosa. Jadi kayak bagaimana kita harus saling respect sama partner main kita. Walaupun dia yang di cover, kita harus mancing secara benar. Dan aku mikirin jadinya sekarang juga mikirin dari mereka yang bakal ngedit gitu loh. Ngedit tuh gak gampang loh gitu. Jadi ketika nanti gue misalkan udah ngedit, gue mancing dia udah benar. Pas dia mancing gue salah, terus pas mereka motong-motongnya jadi gak enak. Feelingnya gak dapet, itu juga gak enak gitu. Di situ sih menurutku tuh yang kayak gila gue dibarengin sama mereka semua gitu. Itu. Terus menurutku seru-seruan bareng di situ dengan Om Tio yang selalu punya kuis gitu. Kuis, terus menebar uang di setiap dia mau selesai gitu. Seru sih menurutku syuting itu, banyak memori baik gitu. Kalau nih nanti diulik satu-satu juga pasti keluar sendiri. Ada keluar sendiri ya? Oke. Karena itu kan harus diingetin ya Sami. Betul, oke. Kalau pengalaman horor, ada gak? Karena gini, lu kemarin sempat bilang ke gue, Bang, lu tahu nggak?
Hotel itu tuh serem. Hotel itu serem, yang lokasi kita pakai hotel itu serem. Tapi di seberangnya, Iya, tempat kita nginep. nah tempat lu nginep itu lebih serem berkali-kali lipat. Which is kalau misalnya ngomong di seberangnya, kayak ini hotel lu di sini, lobbynya itu lu depan tuh udah misalnya nggak jauh beda lah ke jalan itu kelihatan lah. Kan pasti yang nama hotel atau tempat tinggal atau motel atau mes atau apa segala macam. Enggak, orang kita kalau kasih syuting cuma jalan kaki. Ah sih, apalagi itu kan. Kan berdekatan. Nah, sepengalaman gue selama syuting DMS, gue dapat lokasi yang dekat-dekatan nih. Kayak terutama yang di Jogja tuh, kejadian ada yang bunuh diri. Rumah 1, rumah 2, rumah 3. Ini bisa loh. Kayak sosok yang di rumah ini bisa ke sini. Mungkin karena dia powernya gede gitu misalnya. Teritorinya dia bisa ngacak-ngacak semuanya gitu. Nah, selama di lokasi syuting nih, ada nggak pengalaman yang cukup membuat lu shock atau serem? Nah, yang lucunya ya, nih aku nggak ngada-ngada. Dari kemarin aku promo film, aku selalu bilang nggak ada. Kalau yang ini beneran real cuy gitu. Oke. 3 hotel nih yang dipakai sama kita kan. Jadi satu Yang- hotel main nih, hotel syuting. Oke, main. Tapi memang beberapa kru tidur di situ, di kamar yang depan. Ya. Yang di luar, yang nggak dijadiin lokasi syuting. Yang nggak dipakai set lah pokoknya, Nggak bisa dipakai dipakai set tuh, macam-macam ruangannya. Terus ini kalau pengalaman kru yang diceritain, dia dilempar puntung rokok. Jadi gara-gara dia tuh mau kemana gitu ya. Pokoknya malam-malam kayak mungkin mau cari makan atau apa. Dia ngomong kayak gue pengen nyari ini gitu. Nah kan puntung rokok di bawah ya harusnya, bener dong. Iya. Kalau nggak di sini. Ini tuh dia lagi mau ngambil celana, kayak ada yang nimpuk puk gitu. Tapi nggak ada orang di situ. Itu di hotelnya, di hotel lokasi. Yang syuting. lokasi, Nah, oke. Terus dia kan kocak lah orangnya. Malah dikatain balik hantunya pokoknya. Weh, cabut pakai celana bodoh gitu. Oh iya. Terus kalau aku, jadi waktu itu aku yang nemenin asistenku itu, dia itu tuh orang Semarang. Oke. Nah dia dapat penginapannya itu karena dia cowok, jadi nggak mungkin sekamar sama aku Iya, kan. iya. Jadi dia tidurlah di hotelnya kru. Itu aja dia ngechat aku mulu. Orangnya gampang banget cerita, bingung gue kayak kenapa pengalaman horor lo harus lu ceritain terus ke gue. Sedangkan gue penakut, gue tidur sendiri gitu. Sedangkan dia kan sekamar ada temennya pasti kan? Iya, dia bareng sama Telko. Iya. Oh, sebelum ceritain itu, nih aku muncul nih pertama kali. Jadi aku biasanya kalau syuting itu terkadang aku pengen datang duluan, biar aku pengen ada di set. Jadi kayak pengen, oh gini setnya gitu. Kalau emang lokasinya memungkinkan untuk aku datang gitu. Nah saat itu aku datang duluan dengan berbagai macam drama yang pesawat gua ketinggalan lah, perkara cuma AP gitu. Terus aku datang, terus aku bilang, aku mau ganti celana dong gitu. Hotelku di mana? Kamarnya di sana kak gitu. Dan nih datang, ditemenin lah sama Telko sama asistenku. Cowok semua nih. Terus dia ngomong, lagi nemenin gitu. Terus gue bilang, ini kok kamar gue gak nyampe-nyampe? Gue bilang gitu. Kamarnya di mana? Di paling pojok kak. Elah, ngapain gue taruh di paling pojok? Udah. Nah tapi kamar paling pojoknya itu kayak ada living room di depan. Oh Jadi iya. di depan pintu kamarku ada living room. Terus aku bilang, ntar dulu deh gue ngecek kamar dulu, gue mau ganti celana gitu. Gantilah aku ganti celana, koper aku buka, ganti celana sama ganti sendal. Aku tutup, terus aku feeling udah gak enak di dalam kamar itu. Feeling. Oke. Jadi kamar aku tuh udah kayak, oke, pilihan terakhir gue kamar mandi. Kalau feeling gue makin gak enak di kamar mandi, Lu cabut dari kamar gue cabut itu? dari kamar itu. And then? Buka set, nggak tahu kenapa tuh kayak gitu, kayak oh shit. Terus aku tutup pintunya, ngomong keluar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya gue minta kamar. Terserah lu pada mau bilang gue ribet, mau bilang gue apa, gue minta kamar yang gue larinya paling cepet. Gue bilang gitu. Ah? Baru pertama kali nih gue denger requestannya. Iya. Gue minta kamar yang larinya paling cepet. Gue kalau lari jadi bisa cepet keluar dari kamar itu. Karena ini di pojok. Iya, kalau ini kan pojok sana. Bener lah, gue ditaruh di kamarnya itu depan lift dan depan tangga. Boom. Jadi kayak ternyata di situ juga lebih serem.
Tapi nggak apa-apa karena lebih gampang. Kaburnya. Kalau Kaburnya. kenapa-napa. Kalau yang itu kayak anjir nanti kalau gue nggak kelar-kelar gimana gitu kan. Udah dipindahin lah ke kamar situ. Datang Clara, juk. Masuk kamar. Dapat lo udah ke kamar lo Ki gitu. Udah. Kamar berapa? Ya lantai kita sama semua kok kayaknya. Tapi kamar lo ke lantai berapa Clar? Aku lupa ya kamarnya tuh 262 apa 269 gitu. Okay. Apa 2 berapa gitu. Pokoknya lantai 2. Terus dia bilang 2 ini. Kamar gue yang tadi. Tapi gue gak ngomong. Itu kamar lo yang tadi kan? So, yang di pojok. Terus aku kayak oh oke gitu kan. Gak ngomong karena menurutku lu kan berdua. Oh, Clara berdua, ya. Terus kan saat itu kita kan dulu syutingnya kan drama. Ya mana tahu gue dia penakut atau enggak gitu kan. Oke. Jadi aku kayak ya sudahlah gitu. Cukup. Udah nggak ada pembahasan apapun. Nggak ada sama sekali. Nggak lama. Nah ini nih, nggak lama. Nah. Balik lagi dulu ke asisten kita. Oh yang itu asisten lu yang suka ngomongin dia ini. Asistenku ngomong, Mbak. Sorry, berarti asisten lu di hotel kru sebelahnya. Hotel sebelahnya ya? Jadi ini bentuknya. Ini hotel kita syuting. Ini hotel pemain. Ini hotel kru. Sama aja semua jalan kaki. Oke. Sebelah-sebelahan doang. Terus dia ngomong, Bu, aku tuh ngelihat ada ini. Jadi gue nggak tahu kenapa beberapa asisten gue semuanya sensitif. Semuanya. Jadi nggak itu salah satu yang di portfolio mereka ketika ngelamar ke lu baca. Asik. Iya nggak sih? Enggak lah gila. Lu juga nggak tahu ya? Iya, kalau tiba-tiba mereka ngomong yang barbar gitu, gue juga takut kali. Iya, terus dia ngomong, ya Bu, difotoin. Udah, jadi katanya dia bilang kelihatan ada apa sih kayak apa sih? Bukan lemari kebuka gitu, beneran sebarbar itulah intinya. Udah nih, balik lagi nih ke Clara. Udah. Ya tapi gue sering gak bisa tidur masa Ki gitu kan. Nah kenapa? Jadi setiap kita kan kadang kalau misalkan udah dibalik ke hotel, kita kadang kalau gak bisa tidur buka skrip kan. Nah waktu itu kan belum zamannya iPad, belum zamannya apa. Jadi semua tuh masih untuk kertas gitu. Dia bilang setiap dia lagi baca, dia ngantuk. Nah pas dia naro, dia ngantuk, seger. Dia buka lagi tuh HP atau apa, ngantuk. Nah tiba-tiba dia nemuin rambut. Oke. Nah rambutnya itu, tapi warnanya dan panjangnya itu tidak seperti punya Clara dan asistennya gitu. Oh ya udahlah dong, masih aman. Belum cerita lagi nih kalau sama dia kalau itu bekas kamar gue. Bekas calon kamar lo, ya oke. Terus waktu itu ada yang mau mijet lah intinya di kamar. Jadi PA-nya produser yang saat itu lagi pijet di kamarku cewek. Kita hari itu lagi break mau makan malam kru dan cast. Tapi sebelum itu pada di kamar masing-masing. Terus aku mijet di kamar aku emang doyan-doyanan kamar jadi base camp aja gitu. Dipijet. Nah aku tuh reaksi sama lu punya reaksi tuh. Tapi kalau aku nggak pakai muntah. Kalau aku tuh cuma terus pipis. Ya apapun yang keluar lah gitu ya energi. Terus yang mijet ngomong, Mbak, nah ini tuh aku pelajaran baru-baru mulu tuh dari situ. Terus dia bilang, Mbak, kalau misalkan Mbak Kia emang ngerasa pengen pipis, maaf, pengen pup, pengen kentut, pengen apapun yang mau keluarin aja gitu. Itu tuh lagi ngebuang yang negatif gitu. Oh, ini mbok yang mijit ya? Padahal yang dipijit tuh bukan aku. Oh ya udah gitu. Yang dipijit bukan lu padahal. Bukan aku, orang lain. Cuman tapi akunya kena. Lu yang diomongin sama si ini. Karena aku selalu gitu. Terus nggak lama aku ini pijit. Gantian. Nah ada namanya Mbak Indah ini cabut keluar. Aku siapin dulu ya biar nanti gampang. Oh ya udah lagi pijit. Gini. Terus tiba-tiba lagi pijit terus bilang, ini nih ada yang nyangkut gitu. Apa ya ini negatif doang sih, bukan yang nempel gimana-gimana. Dari bawah tangga. Nah bawah tangga yang hotel, lokasi syuting. Oh yang lokasi syuting? Lokasi syuting, dapat dari situ. Tangga yang lu pakai bolak-balik. Yang lu bolak-balik itu bukan? Iya yang pokoknya naik turun. Yang Clara deh naik pertama kali. Iya. Terus aku langsung kayak,
Iya Bu, di situ tuh hawanya nggak enak banget karena kita sempat mindahin. Di set film aja kan nggak enak Iya, banget itu. Itu tuh sempat mindahin catering ke belakang situ dan itu nggak enak setiap lewat. Kayak, nah dia bilang, iya kayaknya semenjak kamu sering bolak-balik ke situ, karena jadi monitor kan di belakang situ, apa di belakang situ gitu. Oh ya udah, ya lepasin deh Bu gitu. Udah, Clara ngechat, Ki mijetnya enak nggak gitu. Terus gue bilang, Clara kalau lo nganggep ini kepijet urut-urut, kayaknya bukan itu deh gitu kan. Oh, ya udah deh, gue bentar lagi kayaknya kelar kok, lo ke kamar gue aja. Terus tiba-tiba si ibunya ngomong, kamu mau ketemu sama yang jaga kamu nggak? Oke. Terus gue kayak, nah aku ngukur orang itu tahu atau enggak, bener atau enggak, itu dari ngetesnya dari situ sebenarnya. Oke. Kalau lo bereaksinya beda, gue curiga aja gitu. Belum tentu salah, tapi aku ngerasa curiga aja gitu. Oke. Tiba-tiba dia lagi, udah dia melakukan apa yang dulu aku pernah lakukan. Terus Oh dia ini ya. Jadi manggil medium. lah, jadi mediumnya manggil lah. Dan posisinya sama. Bentuknya, aku hormatnya apa semuanya sama. Terus aku cuma kayak "Shit, bener lagi gitu kan. Terus kayak dia bener. Enggak, dia cuma pengen menyapa. Makanya tadi aku nanya, kamu mau gak ketemu gitu. Oh oke gitu. Terus Clara masuk. Emang bener kita udah selesai gitu. Oh dia nggak lagi Udah pas gak itu ada, ya. udah gak ada. Jadi Clara Clara nggak gak tahu ngeliat, nih nggak tahu. gitu. Oke. Tapi mulut umur masih berapa itu kan sampah aja ngomong. Bu, ini si Clara ada yang nempel gak Bu? Gitu. Dengan Udah catatan tadi lu nggak tahu Clara penakut apa bukan? Iya nggak tahu. Iya, nggak tahu, Terus oke. kayak ya mungkin ya penakut mah wajar ya. Tapi maksud gue nggak tahu sampai segitunya gitu. Jadi aku kadang kayak dan aku ceplos aja kayak Iya, Bu, iya. nih dia ada yang ketempelan nggak? Ada. Itu tuh badannya Clara tuh langsung dingin. Percaya nggak percaya dingin banget. Sampai AC-nya kita matiin. Terus dia dipijet gitu. Aku jadi muntah-muntah kan. Terus nggak tahu kenapa. Nah ini tuh reaksi yang selalu naturalnya aku ada gitu. Jadi tanganku tuh pasti kayak gini. Di sini otakku lagi mikir doa apa yang gue bisa ucapin gitu loh. Ya udah gini terus kayak gimana ya? Cindy ngechat, udah pada siap belum? Tapi aku tuh masih bisa fokus yang kayak gimana cara ngomong sama Cindy ya? Karena agama sama nih mereka berdua. Gue nih Beda sendiri. impor nih gue, gitu kan. Cuy berangkat yuk, aku gitu doang. Clara tuh lagi dipijit gitu. Sebenarnya lagi dipijit jadi aku cuma biasa aja gitu. Tapi Clara tuh yang kayak, ya Bu kenapa yang gak enak? Kok tiba-tiba kayak dingin banget. Tapi bukan yang kesurupan ya, kesurupan gitu. Kayak badannya tuh Iya, ngekep iya, nggak enak gitu. ke Nggak enak aja. So aku kayak cuma, sorry ya Clara gitu kan. Cindy dengan pedenya. Masuk. Gimana guys? Yuk Masuk ke cabut kamar gitu, nih. cabut. Tapi nggak tahu kenapa aku ingat persis Clara ngomong apa. Clara ngomong gini, Sin tolongin gue gitu. Cindy tuh kan dengan kayak, hah? Ya udah, dengan agamanya caranya. Kayak ya dengan nama Tuhan Yesus bla 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 gitu-gitu pokoknya. Aku kayak wah, gila banget. Terus saya dikasih tahu lah. Ternyata yang jaga itu tuh kayak rambutnya tuh panjang banget. Itu tuh ngiter terus tuh di dalam situ hotel itu. Hotel gitu. itu. Di situ gitu. Ya udah gitu. Nah kalau terus akhirnya baru jujur deh gitu sama Clara. Terus Clara kayak gila lu ya Ki nggak ngomong. Clara. Oh enggak. Jadi ya abis itu gila kan nggak jujur. ngomong kalau misalnya itu kamarnya dia Abis calon itu kan kamar. jujur. Ntar dulu belum dulu. Jadi abis jujur, aku sempat tidur di kamarnya dia. Oke, bertiga berarti. Kan aman kalau rame. Nah, Kata gak siapa? tahu kenapa aku nggak mau tidur di sebelah Clara. Aneh kan? Jadi aku maunya tidur di sebelah asistennya. Terus kita lagi cerita, aku ketiduran. Clara besoknya katanya ngedenger ada yang masuk ke kamar mandi, tapi nggak jawab. Jadi Clara tuh kayak, Sin, Ki, karena ngedenger ada yang ngebuka pintu. Terus Clara kayak, udah tidur deh gitu. Makanya terus akhirnya, nah sebelum itu dia emang sempet ngomong, gila lo ya gak ngasih tahu. Terus gue bilang, lah coy, gue sendiri gitu kan.
Lu yang rame-rame, lu berdua coy gitu. Jadi jangan salahkan aku. Dan ternyata toh sebenarnya punya aku lebih serem. Iya. Keuntungannya cuma lo cabut bisa lebih cepat aja. Tapi sebenarnya kalau aku buka pintu, depanku ini tuh kayak gudang kalau orang-orang naro Ya apa untuk bersih-bersih. kebersihan, alat kebersihan. Iya itu lebih gak enak karena gelap banget. Ya itu terus aku bilang sama Clara kayak, iya sorry. Terus dia pindah kamar. Ke sebelah kamar lo. Enggak. Pokoknya tetap di lantai itu tapi lebih dekat dengan Tangga. Akses keluarlah. cabut keluar lebih cepat gitu. Wow. Oke. Si. Lu udah lihat teaser yang 1 menit kan? Belum. Itu teaser kan yang kemarin? Yang kemarin posting nggak? Itu bisa dibilang konten medsos. Berarti lu belum pernah ngeliat. Kata-kata apaan sih? Ya. Terus? Trailer? Belum. Of course trailer orang belum. Ini tanggal berapa nih? Ini tayang tanggal berapa nih? Oh, ya tanggal berapa? 12. Ini tayang tanggal 14. Oke. Ya udah. Pasangin dong si Kia biar nonton trailernya dulu. Gue pengen first impression dia kayak gimana. Ini lu sini nih. Kenapa? Layarnya di situ biar lu enak lurus lihatnya. Layarnya di situ. Ini nih. Oh. Pernah dengar tentang Yomi no Kuni? Maksud lo pintu Yomi no Kuni? Pintu gerbang ke dunia orang mati? Kita tuh udah ke tempat-tempat mistis supaya kita bisa ketemu sama ibu lo. Tapi nggak ada yang beres kan? Siapa tahu kali ini gue bisa ketemu ibu gue nih di sini. Hotel kok kayak gini sih? Emangnya ada yang mau nginep? Sarah. Itu dia gue takut di kamar mandi. Di Hotel Sakura. Hotel ini hotel yang damai. Sampai datang orang-orang seperti Nona. Happy birthday! Semoga gue bisa ketemu ibu gue. Ini merinding gue. Di hotel ini memang banyak penghuninya, tapi gak ada yang jahat. Kecuali Castro. Gila aku pengen nangis tau. Karena kayak kesana gitu. Rasanya. Iya sedih. Kan harusnya takut ya Cur. Gila nostalgia. Mana tisu? Tisu. Bagus. Hai, tolong. Kalau kata manajerku kan apa aja aku tangisin ya. Bagus. Gila kayak nostalgia banget. Bagus.